di rumah nih, Ustaz. Lagi Alhamdulillah safar. di rumah. Cuma ini lagi masang tripod sebentar. Ustaz. Nah, baik teman-teman, untuk segala kegundahan, keresahan apapun tentang Gaza, atau sebenarnya kita itu harus ngapain sih? Nah, itu boleh banget nanti kita banyak sharing pada malam hari ini, teman-teman semua. Apapun pertanyaan dari teman-teman bisa dituangkan di kolom chat, atau nanti kita bisa tanya jawab secara langsung. Seperti itu. Nah, buat teman-teman juga, selain dari sudut pandang nanti perjuangan kaum-kaum muslimin, jadi nanti mekanismenya kita akan ada satu pertanyaan, terus nanti Ustadz Amar bisa menanggapi juga, nanti akan dilanjut juga sama pertanyaan dari teman-teman yang lain. Karena nanti mungkin Ustadz Amar juga kita bisa memaparkan juga nanti teman-teman semua, bisa kita paparkan juga untuk update-update di sana seperti apa, terus yang lagi viral juga ya isunya juga teman-teman, wah gimana kita mau bantu masalah dana gitu kan, apakah nanti akan sampai atau tidak. Nah, nanti tanggapan-tanggapan seperti itu akan seperti apa, akan kita kupas tuntas juga pada malam hari ini. Gitu sih kurang lebih dari teman-teman semua. Mengingatkan juga buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, oh kalau Kak, kalau potensi sudah punya live streaming YouTube atau enggak. Nah, ini sedang diusahakan ya sama teman-teman dari operator, nanti bisa di-link-in ke YouTube-nya Pinisi, silahkan ya. Nanti bisa di-link-in, nanti akan di-share juga linknya di kolom chat. Alhamdulillah qadarullah sudah 300 seperti itu teman-teman semua. Oke. Assalamualaikum Ustadz Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sudah lumayan lama nih nggak ketemu Ustadz Amar nih. Setelah safar atau hijrah Ya, ke. ya. Ya, terakhir di ini ya, di masjid di Sudirman itu ya. Iya betul Ustadz. Habis itu belum silaturahmi lagi nih ke tempat Ustadz Amar nih. Insya Allah nanti kita Enggak sama. Oke, Ustadz. Alhamdulillah banget ini Ustadz. Sudah ada 300 orang di sini Ustadz Amar. Jadi kita di sini akan mendengarkan. Nanti teman-teman juga kita lebih banyak ke talkshow juga terkait dengan kondisi update di Gaza itu seperti apa Ustadz Amar. Karena banyak banget di sosial media ya, framing-framingnya itu malah dari kita itu terkait dengan kondisi-kondisi yang nggak mengenakan di Gaza. Seperti itu. Padahal perjuangan kaum muslimin juga banyak banget yang menang. Kalau teman-teman ngikutin di obrolannya Ustadz Amar ya, baik di Telegram ataupun Instagram, pasti akan dapat update-nya terus. Nah, buat teman-teman, sama yang paling penting ini sih Ustadz, gimana sih caranya kita cari sumber informasinya gitu, biar berita ini, oh ini beritanya valid, ini beritanya kurang valid. Seperti itu. Mungkin itu pembukaan terlebih dahulu, Ustadz Amar. Nanti banyak banget dari peserta yang akan tanya jawab juga. Tafadhol, Ustadz Amar. Baik, ya, jazakumullah khairan, Mas Fakhrul. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, rekan-rekan sekalian, ini alhamdulillah malam ini kita diperantarai oleh Pinisi. Ya, saya mau cerita dulu sebenarnya mulainya tuh dari mana nih konflik. Ya kan, ada orang bilang katanya ini tanah terjanji buat apa namanya, buat Israel dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman sekalian, kalau kita melihat konflik ini murni pure konflik agama at its best. Ya, this is a religion conflict at its best. Maksudnya gimana? Ini contoh paling murni, contoh paling sederhana, contoh paling mudah dari konflik agama. Pertama, sebenarnya cerita ini juga diakui oleh Al-Quran ketika Bani Israel keturunan Nabi Yakub, ya, keturunan Nabi Yakub yang saat itu dipimpin oleh Nabi Musa alaihi salam
itu diberikan sebidang tanah oleh Allah Subhanahu wa taala di daerah Palestina. Ya, saat itu namanya bukan Palestina, tapi diberikan nama Palestina karena ada satu bangsa Arab kuno saat itu gitu ya. Namanya bangsa Filistin, itu yang berbuat kezoliman di sana dan Bani Israel diminta untuk memerangi mereka. Nah, saat itu nama rajanya tuh Jalut. Cuma di masa Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel itu menolak. Nah, sehingga dalam Islam itu ada namanya masa mereka itu nggak boleh masuk ke dalam kota yang dijanjikan itu selama 40 tahun. Jadi generasinya diganti sampai 40 tahun kemudian generasinya itu sudah beda semua, yang tua-tua udah pada meninggal, yang muda-muda inilah yang dipimpin oleh nabi mereka kemudian berperang bersama dengan Tolut. Itu pun ketika perang bersama Tolut mereka tuh banyak maunya ketika di ini diabadikan dalam surat Al-Baqarah. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa id qalu linabiyyin lahu mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Wah, jadi ini intinya satu generasi setelah Nabi Musa, mereka bersiap-siap untuk perang masuk ke Palestina sekitar 3.000 tahun lalu nih kira-kira gitu ya. Mereka tuh mempersiapkan pasukan besar, cuma mau ngangkat pemimpin, panglima perang. Nah, Allah mengatakan yang mimpin bukan mereka, yang mimpin nih namanya Tolut. Akhirnya peranglah mereka, tapi kemudian di tengah peperangan, di tengah berangkat ke medan perang, mereka diuji. Nanti ada sungai, ya. Cuman kata Talut, "Famang syariba minhu falaisa minni." Siapa yang minum dari air sungai itu bukan dari golongan kami. Artinya jangan minum dari air sungai itu kecuali sebatas menghilangkan dahaga saja. Tapi ternyata sebagian besar pasukan Bani Israel minum air sungai itu sehingga yang tersisa bersama dengan Talut yang mau ikut perang tinggal 314 orang. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu kemudian mereka perang dan berhasil menang. Akhirnya singkat cerita gitu ya, berdirilah kerajaan Israel di sana. Berdirilah kerajaan Bani Israel di sana yang puncak keemasannya ada di masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Sampai-sampai di masa Nabi Sulaiman kita tahu ya di surat Shad misalnya ada bangunan yang megah, ada bahkan kerajaan itu memperbudak jin sebagai tenaga kerja. Saking orang-orang di sana tuh udah nggak mau kerja lagi gitu ya. Nah, cuma setelah zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, apa namanya? Setelah itu, ya, kerajaan Bani Israel itu hancur. Karena apa? Perselisihan sesama di antara mereka. Sampai akhirnya kerajaan Bani Israel itu dijajah lagi sama orang. Terus silih berganti dijajah, terus menang lagi, dijajah lagi, menang lagi, dijajah lagi, menang lagi gitu loh. Sampai singkat cerita, masuklah ke zaman Nabi Isa alaihi salam. Di zaman Nabi Isa alaihi salam, Bani Israel saat itu dijajah oleh Romawi. Cuma ini Romawi kuno, Romawi yang masih menyembah berhala. Ya, ini kurang lebih kejadiannya tahun 1 Masehi. Nah, tahun 1 Masehi itu kan tahun lahirnya Nabi Isa alaihi salam menurut orang-orang Kristen. Meskipun kita tidak mengimani itu. Kita tidak percaya gitu bahwa lahirnya tanggal segitu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nah, cuma setelah itu, ya singkat cerita, setelah Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit dan seterusnya, Bani Israel itu memberontak kepada kerajaan Romawi yang pagan ini. Cuman kalah. Yang mengalahkan namanya Panglima Titus. Ya, kemudian mereka tuh dihancurkan dan hijrah ke sana kemari sampai singkat cerita itulah yang dinamakan sebagai masa The Great Diaspora. Mereka terpencar ke seluruh dunia dan 1.000 kurang lebih ya, bukan 1.000 ya, kurang lebih sekitar ya 2.000 tahun kemudian, yaitu hari ini mereka berhasil menciptakan kerajaan Israel. Nah, gitu ya. Mereka berhasil menciptakan negara Israel. Nah, penting ada beberapa versi ya, apakah mereka ini sebenarnya masih keturunan Nabi Yakub dan lain sebagainya itu Allah alam itu urusan itu jangan samakan ya teman-teman sekalian. Oke, jangan samakan antara fatwa agama gitu ya dengan hasil penelitian tuh dua hal yang berbeda. Ya, jadi teman-teman misalnya nggak dapat penelitian yang begini 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 begini, terus teman-teman mengatakan itu bukan kerajaan Israel dan lain sebagainya. Allah alam. Kita berkeyakinan dengan keumuman ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa nanti akan terjadi perang antara umat Islam melawan Bani Israel. Ya kita katakan saja bahwa itu Bani Israel. Mau nanti ada peneliti bilang bahwa ini sebenarnya sudah bukan keturunan Israel dan lain sebagainya, Allah alam itu nanti dulu urusannya. Ya, nah itu latar belakang konfliknya gitu ya. Nah, itu kira-kira kerajaan apa negara Israel itu terbentuk pada tahun 1948 setelah perang besar. Nah, itu loh ceritanya ya. Cuma sisanya perang-perang yang terjadi sampai kira-kira di tahun 48 sampai tahun sekian gitu ya. Itu nanti dulu. Saya mau cerita karena dari Mas Fahrul saya disuruh cerita tahun yang sekarang nih ada apa nih sebenarnya gitu ya. Kalau yang kemarin-kemarin teman-teman silakan mungkin nanti apa teman-teman Pinisi atau dari organisasi yang lain udah mengadakan gitu ya. Sekarang saya mau cerita nih yang sekarang sebenarnya ada apa. Nah, ya saya mau cerita dulu. Situasi dunia hari ini sebenarnya ada apa sih?
Pertama ada COVID-19, COVID-19 yang itu membuat negara-negara di dunia ini uangnya tuh pada habis. Itu dulu latar belakangnya ya. COVID-19 membuat negara-negara dunia ini uangnya pada habis sehingga mereka mikir-mikir untuk bisa menjalankan perang. Nah, itu. Lalu yang kedua ya, teman-teman sekalian, setelah itu Rusia kemarin di tahun 2022 tuh menginvasi Ukraina sehingga Eropa itu mengalami krisis gas dan krisis bahan bakar. Nah, ini membuat Eropa uangnya tambah habis lagi gitu loh. Ya, jadi sekarang nih negara yang terbilang cukup kuat itu paling hanya Rusia, Cina dan Amerika Serikat. Nah, di masa-masa seperti inilah kemudian pasukan Brigade Izzuddin Al-Qassam dan Brigade Saroya Al-Quds yang dua-duanya ini adalah pasukan lokal dari masyarakat Palestina itu melawan Israel. Nah, gitu loh. Jadi di saat dunia ini tuh udah kekurangan uang apa segala macam, mereka sudah memperhitungkan bahwa kayak dunia ini nggak akan bisa memberikan bantuan yang besar gitu loh. Nggak akan, Israel juga nggak akan sekuat itu. Karena apa? Pengusaha-pengusaha lagi pada bangkrut dan seterusnya, maka mereka menggunakan momen 7 Oktober untuk menyerang. Nah, gitu ya. Singkat cerita seperti itu. Dan gimana cara nyerangnya? Jadi mereka tuh menggunakan alur gini. Pertama, hampir sekitar 5.000 roket itu ditembakkan untuk mengacaukan sistem Iron Dome. Apa itu Iron Dome? Jadi Israel yang kurang lebih segede kota Jakarta, atau gedean dikit lah ya. Jakarta itu gedean dikit, itu dilindungi oleh sistem yang membuat benda apapun yang masuk ke Israel dari udara akan ditembak oleh peluru kendali. Nah, untuk merusak sistem itu, gitu ya, 5.000 roket ditembakkan sehingga peluru kendalinya itu mengalami error atau hang, udah nggak bisa lagi nembak. Nah, setelah peluru kendalinya selesai, kemudian pasukan-pasukan kaum muslimin itu berangkat ke sana, satu lewat darat, naik motor atau lari gitu ya. Terus yang kedua, dari udara lewat apa? Jadi mereka itu pakai semacam pesawat kecil, ya, pakai motor modifikasi. Nah, jadi ceritanya gini, motor-motor itu diturunkan oleh pesawat-pesawat kecil, lalu mereka setelah beberapa ratus meter mendekat ke tanah, mereka pakai apa namanya? Mereka pakai payung udara gitu ya. Mereka terjun payung, masih di atas motor-motor modifikasi tadi, jadi murah-murah nih harganya ya. Motor modifikasi ya ala-ala anak SMK gitulah. Motor ini dimodifikasi agar bisa mengendalikan alur mereka ketika di udara gitu loh. Jadi bayangin di udara, jadi mereka bisa kayak gimana ya, helikopter mini yang bisa ditumpangi 2 orang tapi pakai terjun payung gitu. Wow, unik sekali. Mereka tiba-tiba turun di kota-kota sekitar jalur Gaza. Nah, kota yang menjadi sasaran mereka itu kota yang paling dekat dengan Gaza, namanya kota Sidirot. Ah, gitu ya. Namanya kota Sidirot. Kota Sidirot ini ya teman-teman sekalian, kalau orang Arab ngomongnya Sidirot, kalau orang Israel ngomongnya Sderot gitu ya. Kota Sidirot ini adalah kota terbesar yang ada di sekitar Gaza. Ibaratnya kalau ada Jakarta, ini kota Bekasinya lah. Kan kota Bekasi itu kota terbesar di sekitar Jakarta ya. Atau Cikarangnya lah gitu ya. Kota itu langsung dihancurkan. Jadi yang dihancurkan itu adalah objek-objek militernya. Kepala militernya, terus kemudian kantor polisi kota Sidirot itu dihancurkan semuanya. Dan masyarakat tuh panik, dia bingung ada apa. Termasuk juga diantaranya kota-kota di sekitar Gaza tapi yang kecil-kecil. Di antaranya ada kota Be'eri, ada kota Reim, ada kota Kisufim, ada kota Nir Oz, ada kota, pokoknya di kota-kota kecil-kecil di sekitar itu ya, dihancurkan semua. Ya, kota kecil-kecil dihancurkan semua. Terus kemudian mereka panik. Nah, dalam satu hari di tanggal 7 Oktober itu kurang lebih sekitar 7, enggak. 1.100-an tentara itu tewas. 1.100 tentara Israel. Dan di hari yang sama, tentara Hamas itu berhasil menculik sekitar 150 orang untuk dijadikan sebagai sandera. Ntar saya ceritain nih buat apa di sandera gitu ya. Nah, di hari-hari selanjutnya sampai seminggu ke depan itu mereka terus menjalankan invasi gitu ya sampai kemudian mendekat ke kota Askelon atau kota Askolan. Ini tempat lahirnya Ibnu Hajar al-Asqalani, kurang lebih hanya 40 km dari Tel Aviv. Ya. Nah, ini kota udah berantakan semua gitu ya. Terus kemudian ternyata ya teman-teman sekalian di tengah-tengah peperangan seperti itu kan apa namanya? Di tengah-tengah peperangan seperti itu ini kan menyebabkan situasi Israel itu kacau gitu kan. Situasi Israel itu kacau seperti ini, datanglah bantuan dari milisi Syiah yang namanya Hizbullah dari perbatasan Lebanon. Nah, apa namanya? Kemudian perang ini pindah ke utara ceritanya sejak kurang lebih kira-kira hari Jumat kemarin ya. Di hari Jumat kemarin tuh dibantu sama Hizbullah gitu kan. Terus ini perang di Lebanon sana gitu ya. Nah, terus kemudian di selatan ini perangnya karena mungkin ya tadi roketnya sudah habis dan lain sebagainya, ganti menjadi serangan jarak dekat. Sejak akhir minggu lalu, tentara Israel itu memang ingin apa namanya? Ingin melaksanakan serangan darat. Akan tetapi takut ternyata. Karena apa? Serangan darat itu selalu gagal dan bahkan membuat
tentara-tentara Israel itu jadi sakit jiwa gitu loh. Ini secara harfiah. Saya di channel itu ngutip apa namanya satu berita lokal dari Israel gitu ya, dari Haaretz gitu ya, yang menyebutkan bahwa tentara-tentara Israel itu memang butuh pendampingan medis atau butuh pendampingan apa namanya pendampingan psikologis karena mereka tuh pada sakit jiwa gitu loh, pada takut perang ya, pada takut perang. Nah, ini yang kejadian ya, sehingga kemudian tentara-tentara Israel itu hanya bisa baris di kota-kota terdekat melingkari Gaza dan mereka hanya bisa melempari bom ke atas Gaza gitu ya. Mereka hanya bisa melempari bom dari pesawat terbang. Itu sebenarnya yang terjadi ya. Nah, itulah latar belakang cerita. Nah, pada hari ini apa yang terjadi ya? Per hari ini hari Minggu ya, per hari ini satu militer bantuan Amerika Serikat itu 2.000 orang pasukan khusus dari Delta Force sudah datang. Delta Force ini adalah detasemen yang sama yang waktu itu menghancurkan Irak dan apa namanya menghancurkan Afghanistan. Ini Delta Force. Ya, besarnya sekitar 2.000 orang dan Amerika Serikat juga membantu dengan belasan kendaraan lapis baja dan sampai hari ini itu dihancurkan terus sama pasukan Islam. Ya, ada update-nya tuh di channel saya. Yang kedua, Amerika Serikat juga mengirimkan satu buah kapal induk dan satu kapal perang namanya USS Carnell. Ya, USS Carnell ini teman-teman sekalian adalah satu kapal perang perusak yang produksi tahun 94, jadi sudah hampir 30 tahun ya umurnya. Dan ya teman-teman sekalian, begitu juga dengan Inggris yang menurunkan bantuan kemanusiaan yang besar sekali kepada Israel. Nah, terus ya melihat fakta ini, ceritanya sekitar hari Jumat kemarin ya, Jumat kemarin itu ada konferensi mendadak, konferensi darurat ya, organisasi konferensi Islam atau himpunan negara-negara Islam di seluruh dunia, di mana di Jeddah yang ngundang adalah Raja Salman. Tapi saat itu konferensinya ternyata tidak menghasilkan sesuatu apapun yang spesifik. Yang kedua, baru kemarin itu ternyata ada konferensi darurat negara-negara Arab, pertemuan darurat negara-negara Arab, yaitu Liga Arab yang diadakan di Kairo. Tapi ternyata gagal. Karena apa? Sekjen Liga Arab itu dalam membacakan putusan, itu menyebutkan Hamas sebagai organisasi irhab atau teroris. Sehingga di forum itu, Emir Qatar, itu Emir Tamim bin Hamad, itu walk out. Gitu ya. Dan akhirnya keputusan apa di forum itu tidak menghasilkan keputusan apapun. Kemarin di hari Sabtu sempat gencatan senjata dari jam 10 sampai jam 4 waktu Gaza. Jam 10 pagi ya sampai jam 4 waktu Gaza. Itu kalau di sini sekitar jam apa? Jam 2 ya, sekitar jam 2 sampai kurang lebih jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Tapi ternyata ya gencatan senjata itu tidak bermakna apa-apa karena kenyataannya Israel terus membombardir kawasan Gaza dan Hamas begitu juga dengan pasukan Saraya Al-Quds terus membalas. Gitu ya. Itu kondisi yang ada hari ini. Di tengah pasukan Israel, kalau versinya pasukan Islam, itu sudah ada sekitar 4.500 tentara yang tewas di Israel. Kalau versi Israel, itu baru sekitar 2.000. Nah, kalau penduduk Gaza yang tewas, itu 4.500 ditambah 1.400 yang masih hilang, belum ketemu karena belum bisa diangkat dari reruntuhan sehingga belum terkonfirmasi. Dan termasuk peristiwa yang paling mengerikan, hari Rabu kemarin gitu ya, ada peledakan rumah sakit. Ya, itu ya. Nah, nanti akan saya ceritakan pelan-pelan. Sekarang saya di bagian keduanya gitu ya akan menjawab beberapa apa namanya hal-hal penting yang menjadi kata kunci dalam perang ini. Pertama, yang paling sering ditanyakan, kan Palestina itu sebuah negara ya. Emangnya dia nggak punya pasukan militer sampai harus Hamas yang bergerak dan lain sebagainya? Oke. Saya katakan bahwa sebenarnya kalau secara hukum internasional gitu ya, saya nggak bicara masalah giroh dulu, ntar dulu ya. Dalam hukum internasional, Palestina sebenarnya bukan negara. Yang negara adalah Israel dalam hukum internasional ya, saya nggak bicara masalah penjajah segala macam ntar dulu, tapi saya bicara dalam hukum internasional yang beneran sebuah negara itu adalah Palestina, ibu kotanya di Yerusalem, sehingga Palestina itu tidak memiliki kegiatan negara secara apa ya, secara konkret, karena Palestina itu bentuknya bukan negara tapi sebuah otoritas. Kepala otoritasnya namanya Presiden Mahmud Abbas. Nah, karena Palestina itu bukan negara, maka dia tidak punya mata uang, tidak punya pasukan militer. Sehingga kalau kita belanja di Palestina itu pakainya shekel. Nah, gitu ya. Atau kalau di perbatasan Mesir ya pakainya mata uang Mesir gitu ya. Dan kalau di perbatasan Lebanon ya pakainya mata uang Lebanon. Karena Palestina itu bukan negara sebenarnya, tapi otoritas. Ini kita bicara hukum internasional ya. Kita jangan bicara masalah giroh. Oh, kan penjajahan. Ntar dulu, ntar dulu. Karena teman-teman mikirnya seperti itu, jadi teman-teman nggak bisa paham sebenarnya Palestina itu apa di masa sekarang ini. Ya. Nah, Palestina itu kebagi dua, yang jaraknya sekitar 30 km atau 40 km. Ya, di bagian timur itu ada yang namanya tepi barat. Nah, di tepi barat inilah terletak ibu kota Palestina yaitu Yerusalem. Nah, ya di tepi barat ini nggak ada perang.
ini daerah aman karena apa? Di situ orang-orang Islam membaur dengan orang-orang Yahudi karena sebagian orang-orang Yahudi tinggal melingkari kota Yerusalem. Nah, Mahmud Abbas dan kabinetnya itu adanya di kota Ramallah dan kota Yerusalem. Dan di bagian barat ada yang namanya Gaza. Ini kurang lebih jaraknya sekitar ya tadi ya 30 sampai 40 kilometer dari tepi barat. Kepisah. Kepisah dengan apa? Kepisah dengan negara Israel. Jadi negara Israel ini memisahkan dua negara ini. Yang memisahkan ini satu otoritas Palestina juga, cuman kepisah 40 kilo. Nah, kepisah 40 kilo ini kenapa? Ada perang tahun 2004 yang membuat pemimpin Hamas atau pendiri Hamas, Syekh Ahmad Yassin, itu syahid. Perang ini besar sekali sampai saat itu Israel itu mau melenyapkan seluruh Palestina, tapi ternyata ketahan sama pasukan Hamas di Gaza. Di Gaza, pasukan Israel itu kalah nih tahun 2004, gitu ya. Sehingga kemudian karena Israel kalah, Israel itu tidak bisa mencaplok Gaza dan sebagai ekspresi kekalahan di sekitar Gaza itu hanya dibangun tembok untuk menghalangi agar pasukan dari Gaza tidak bisa menyerang Israel. Nah, jadi sampai hari ini hanya di Gaza 100% di kawasan Palestina itu yang Islam. Nah, Hamas serta Jihad Islam, Saraya Al-Quds, itu menguasai jalur Gaza yang saya lupa kalau nggak salah penduduknya sekitar 3 atau 4 juta orang. Ya. Kemudian di tepi barat, ini di tepi barat, orang-orang tepi barat ini gabung hidupnya dengan Israel. Gitu ya. Nah, karena Palestina itu bukan negara, gitu ya, maka sisa-sisa dari peperangan itu membuat dulu di sekitar tahun 70-an. Oh enggak. Oke, saya mau cerita dari jauhnya dulu. Sekitar 70 tahun yang lalu, ya terjadi perang besar. Dan rakyat Palestina itu akhirnya membuat pasukan sendiri. Yang saat itu namanya belum ada Hamas gitu ya. Mereka membuat pasukan sendiri kecil-kecil, misah-misah. Kemudian gitu ya, perang besar itu berhasil dimenangkan oleh Israel. Terus terjadi perang lagi tahun 60-an ya, perang tahun 67. Terus terjadi perang lagi tahun 70, berkali-kali terjadi perang, cuman negara-negara Arab itu selalu pas udah mau menang, ternyata ada aja kejadian sehingga mereka kalah gitu loh. Sehingga rakyat Palestina itu mempersenjatai dirinya sendiri. Nah, tahun 80-an, ya kurang lebih tahun sekitar 87 lah. Rakyat Palestina itu di puncak kemuakannya gitu loh. Karena terjadi pembantaian Sabra Shatila. Nah, saat itulah rakyat Palestina itu mendeklarasikan namanya Hamas. Nah, gitu ya, Harakah Muqawamah Al-Islamiyah. Dan satu lagi nih, rakyat Palestina itu karena ada yang nggak suka sama Hamas, mendeklarasikan namanya Jihad Islam atau Saraya Al-Quds. Nah, kemudian tuh mereka terus-menerus melawan Israel dan mereka tuh membentuk pasukan bersenjata. Karena sampai dengan tahun 80-an itu Palestina tuh belum belum sebuah tanah yang punya pemerintahan gitu loh. Ya. Akhirnya mereka menyerang terus Israel sampai dengan hari ini. Jadi itu tuh ceritanya kenapa di Palestina itu kok ada pasukan-pasukan yang bukan TNI, yang bukan pasukan resminya. Kita negara sejati ya atau negara hakiki tidak bisa memahami Palestina. Kenapa? Kita punya negara, punya mata uang, punya tentara. Nah, kita tidak bisa memahami yang di Palestina itu kayak apa sebenarnya kalau Palestina itu tidak punya mata uang dan tidak punya tentara militer. Sehingga kita bingung. Kok Presiden bilang Presiden Mahmud Abbas ya, kok Presiden Mahmud Abbas tuh bilang Palestina itu apa orang-orang Hamas itu tidak mewakili Palestina. Nah, itu politik. Karena apa? Sebenarnya bersamaan dengan terbentuknya Hamas dan Jihad Islam, itu ada juga yang terbentuk namanya PLO, Palestine Liberation Organization. Nah, di Palestina itu masyarakat kebagi dua. Nah, ada yang menempuh perjuangan bersenjata, ada juga yang menempuh perjuangan diplomasi. Dan ini ibaratnya kayak dulu ya di zaman Belanda itu ada PNI yang diwakili oleh Soekarno dan juga kemudian ada Laskar Hizbul Waton dan juga Laskar Fisabilillah itu NU sama Muhammadiyah yang berperang di lapangan gitu ya. Sama ada juga Pangeran Diponegoro gitu, gitu dah kurang lebih ya yang menempuh pendekatan bersenjata. Nah, dalam perjalanannya gitu ya, tentu karena PLO ini menempuh pendekatan diplomasi, kan ini lebih menguntungkan Israel. Kenapa ya? Israel kan nggak rugi akhirnya. Nah, pendekatan diplomasi ini sebetulnya juga didukung oleh Hamas. Akan tetapi, ketika sudah sekian lama dari tahun 80-an didukung, apa yang terjadi? Wilayah Palestina dicaplok, 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 dicaplok. Sampai puncaknya kalau teman-teman ingat kemarin tahun 2021 itu ada kasus Sheikh Jarrah yang mana sekitar 10 rumah atau kalau kita bayangkan rumah nggak kayak rumah orang Indonesia ya yang cuma 100 meter gitu-gitu tapi rumah komplek rumah gitu yang satu rumah tuh isinya bisa 20 keluarga dan lain-lain gitu ya. Nah, ada beberapa rumah di kawasan desa Sheikh Jarrah namanya di sekitar Yerusalem dihancurkan begitu saja oleh Israel dan pemerintah Palestina tidak berbuat apapun. Jadi pemerintah Palestina ini kalau di setiap negara pasti ada lah ya orang yang kecewa sama pemerintahannya karena pemerintahan dianggap tidak berbuat apa-apa. Nah, di puncaknya gitu ya di Israel
ternyata dipilih Menteri Keamanan Sipil yang namanya Itamar Ben-Gvir. Rupanya Itamar Ben-Gvir ini adalah Yahudi ekstrim. Dia meyakini bahwa sekarang Israel sudah berkuasa di atas tanah Yerusalem. Sehingga dia memasukkan ribuan orang Yahudi setiap tahun atau bahkan setiap bulan ya ke Masjidil Aqsa. Padahal menurut perjanjian internasional, Masjidil Aqsa itu udah dibagi tiga. Orang-orang Kristen buat ibadah agama Kristen dapat di gereja Spalker. Gereja Spalker ini adalah gereja tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang Islam dapat di atas di Masjidil Aqsa dan Masjid Quba Emas gitu ya. Ini satu masjid ya, satu masjid namanya Masjidil Aqsa. Ada musola Al-Qibli, ada Masjid Al-Qibli, lalu kemudian ada musola Qubbatus Sakhroh. Kalau musola dalam bahasa Arab ya masjid ya. Terus kalau apa namanya dalam bahasa kita masjid ya, musola itu kan tempat sholat yang kecil. Kalau mereka itu Masjidil Aqsa yang gede, masjidnya ada dua gitu loh. Nah, Israel dapat di mana? Di pinggiran Masjidil Aqsa ada sebuah tempat yang merupakan reruntuhan Haikal Sulaiman, namanya Tembok Ratapan. Nah, cuman Israel itu berulang kali melanggar perjanjian internasional dengan cara masuk ke Masjidil Aqsa. Sampai kemarin puncaknya Ramadan kemarin ya, apa namanya orang-orang Palestina lagi ibadah diusir-usirin sampai terjadi perang kecil di dalam Masjidil Aqsa. Dan lucunya negara-negara Islam diam saja gitu ya. Dan itu ya teman-teman yang terjadi sehingga kemudian gara-gara akumulasi kemarahan ini pasukan Hamas dan pasukan Jihad Islam yang punya brigade namanya Izzuddin Al-Qassam dan Saroya Al-Quds itu menyerang Israel tanggal 7 Oktober kemarin. Nah, yang kedua itu. Yang ketiga, nah oke, saya mau cerita tentang peta internasionalnya nih sekarang gitu ya. Gimana cerita peta internasionalnya? Jadi teman-teman sekalian, pasca serangan 7 Oktober kemarin, ini Israel tuh hancur-hancuran, habis hancur-hancuran. Per kabar hari ini Israel akan membubarkan beberapa kementerian yang dianggap membuang uang negara gitu ya, dan juga sekarang rakyat Israel itu sudah mengungsi sebetulnya ke daerah Tel Aviv dan kota Eilat ya, karena kota-kota udah nggak aman. Jadi pasukan Islam itu berhasil menyusup ke kota-kota itu dan menciptakan perang-perang kecil gitu ya, dan itu membuat tentara Israel itu kewalahan sehingga mereka mengungsi ya. Itu udah nggak ini deh pokoknya sekarang Israel itu udah nggak kondusif. Nah, apa yang dicari oleh pasukan Hamas? Yang dicari oleh pasukan Hamas sebenarnya ini. Orang-orang Yahudi itu kan sudah ribuan tahun ya tersebar ke seluruh dunia. Dan karena sudah ribuan tahun tersebar ke seluruh dunia, maka mereka itu tetap apa namanya sudah bisa membentuk satu kelompok-kelompok masyarakat kecil-kecil sendiri di seluruh dunia. Sama kayak misalnya di Indonesia itu ada pecinan. Atau kalau di Indonesia itu ada misalnya ini tanpa mengurangi penghormatan kita kepada Ahlul Bait, tapi di Indonesia itu misalnya ada kelompok-kelompok habaib yang nasab keluarganya itu masih jelas, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup 1400 tahun yang lalu. Orang Yahudi juga sama, ya. Orang Indonesia sulit memahami ini karena di Indonesia tuh jarang banget orang yang mencatat nasab. Sementara di Arab, di Timur Tengah secara umum nasab itu dicatat. Ya nasab-nasab Arab, ya di antara kita kan banyak ya, ada nasab Basalamah, ada nasab siapa lagi? Ada nasab Baswedan gitu ya, yang kecil-kecil tuh. Kalau Baswedan kan nasab baru. Yang besar-besar tuh ada nasab Ba'alawi, ya nasab-nasab Habib. Nah, kurang lebih mirip seperti itu gitu loh. Cuman bedanya mereka itu nasabnya dari Nabi Yakub, kalau kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu aja sebenarnya. Nah, mereka ini sudah hidup di seluruh dunia, tuh mereka dipanggil ke Israel dan mereka tuh mengiklankan bahwa Israel tuh aman dan lain-lain sebagainya. Nah, Hamas itu ingin agar citra Israel yang aman ini itu hilang. Karena bagaimanapun, semakin banyak pendatang Yahudi yang tiba di Israel, maka semakin rumah mereka akan diambil. Salah satunya adalah di daerah Reim, di daerah Sderot, daerah Askelon, dan lain sebagainya. Itu yang tinggal adalah orang-orang Yahudi yang berasal dari Amerika. Dan sampai sekarang nih teman-teman sekalian, coba deh teman-teman kalau punya teman orang Amerika, gitu ya. Orang-orang Yahudi di sana itu, ya, itu masih punya kewarganegaraan ganda. Jadi mereka tuh masih punya kewarganegaraan Amerika, cuman bisa tinggal di Israel. Mereka masih punya kewarganegaraan Kanada, Italia, Jerman, masih punya kewarganegaraan mana lagi? Spanyol dan lain sebagainya, dan mereka tinggal di Israel. Karena yang syarat untuk tinggal di Israel itu, yang penting agamanya Yahudi dan nasabnya itu nasab Yahudi, udah selesai. Dan mereka mau tinggal di Israel udah gitu aja gitu loh. Makanya pasukan-pasukan Hamas kemarin itu sebetulnya kenapa dikecam dunia internasional? Karena membunuh orang-orang tentara-tentara Yahudi yang punya kewarganegaraan bukan Israel. Kok bisa? Iya, karena sebenarnya orang-orang Israel ini datang dari seluruh dunia gitu loh. Kalau kita ibaratkan kayak apa ya? Eh, oke, teman-teman mungkin tahu Batam ya, tahu Batam. Atau gini deh, jangan Batam kejauhan, Jakarta deh. Ya, orang-orang Jakarta itu kan datang dari berbagai daerah. Ya, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan lain-lain sebagainya.
Kemudian ketika terjadi serangan di kota Jakarta, tentu akhirnya yang terbunuh bukan cuma masyarakat Jakarta dong. Yang terbunuh adalah orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, bahkan ada orang Papua juga gitu ya. Nah, bayangkan kalau ini terjadi skalanya itu negara gitu loh. Nah, gitu ya. Bayangkan kalau ini skalanya itu negara. Itu tuh sebenarnya yang terjadi ya teman-teman sekalian. Nah, sekarang gimana peta dunia internasional dalam menyikapi itu? Ada 4 negara yang langsung mendukung Israel. Yang kemudian kemarin ya, di antaranya adalah Kanselir Jerman Olaf Scholz itu sudah datang ke Tel Aviv. Joe Biden itu sudah datang ke Tel Aviv. Dan hari ini nih ada Giorgio Meloni, ini Perdana Menteri Italia juga datang ke Tel Aviv. Dan Rishi Sunak, Perdana Menteri Inggris sudah datang ke Tel Aviv. Mereka berlomba-lomba memberikan bantuan. Ya, ini mereka membantu. Nah, terus kemudian di teman-teman sekalian ada 4 negara, sekurang-kurangnya 4 negara yang membantu Palestina, baik membantu persenjataan maupun membantu secara perekonomian. Dan negara yang paling paling besar membantu Palestina adalah Iran. Ya, lalu kemudian di belakang Iran itu ada Rusia dan Cina. Lalu kemudian ada satu negara yang nge-backup di belakang, yaitu negara Turki. Mesir kemana? Mesir kepentingannya yang penting ngejaga biar jangan sampai ada pengungsi ke negara. Udahlah kita nggak usah ngomongin negara Arab. Ya negara-negara Arab itu udah gitu dah pokoknya dah gitu ya. Nah, cuma memang qadarullah, ya qadarullah. Ini sekarang saya mau cerita nih, kenapa kok sampai Hamas ini bisa dibantu oleh orang-orang Syiah. Ini ceritanya agak panjang, ya. Nah, teman-teman sekalian, satu, memang kalau menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah itu diciptakan oleh Yahudi dulu, ya diciptakan oleh Abdullah bin Saba, al-Anatullahi Ta'ala, yang ada di masa Khalifah Utsman bin Affan dan kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tapi sebaliknya, kalau kita berpikir dari sisi orang Syiah, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Abdullah bin Saba itu adalah tokoh yang menciptakan Syiah gitu loh. Kan bagi orang Syiah, mereka itu hanya hanya apa namanya? Mereka itu hanya mendukung atau mereka itu hanya menolak Amerika Serikat gitu loh. Dan bagi orang Syiah ya sama, Masjidil Aqsa adalah tempat ibadah mereka gitu-gitu loh. Ya, bagi orang Syiah. Dan bagi orang Syiah juga, yang penting gimana caranya Amerika ini bisa mereka lawan. Dan orang-orang Syiah di Iran itu lagi marah. Kenapa? Di tahun 2021 kemarin, ingat nggak teman-teman sekalian, sampai ada analisis Perang Dunia Ketiga. Karena jadi ketua TNI-nya Iran, Jenderal Qasim Sulaimani, itu dibunuh sama Amerika pakai drone. Coba bayangin. Ya, Jenderal Qasim Sulaimani itu dibunuh oleh Amerika Serikat pakai drone, gitu ya. Dan ini membuat negara Iran sangat marah. Dan untuk membalas Amerika Serikat, Iran kan nggak mungkin nyerang langsung ke Amerika, karena kejauhan. Ya, teman-teman harus paham peta dunia. Ya, karena kejauhan dan yang paling dekat lewat mana? Yang paling dekat kita habisin aja tuh Israel. Dan akhirnya ya teman-teman sekalian, ya dengan latar belakang ini, ya satu, ketidaksukaan Iran atau ketidaksukaan orang-orang Syiah kepada Amerika dan Yahudi, ya gini, untuk menjelaskan ini gini, teman-teman abaikan dulu orang-orang yang mengatakan Syiah itu buatan Yahudi. Itu adalah fakta sejarah tuh oke. Ya, itu fakta sejarah tuh oke. Oke. Itu kita imani dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, itu adalah perkataan kita. Tapi coba kita sejenak berpikir dari orang-orang Syiah. Kalau Anda adalah orang Syiah, Anda akan berpikir nggak bahwa gue ini ciptaan Yahudi loh. Berpikir gitu nggak? Nggak bakal. Nah, karena kita tidak pernah berpikir sejauh itu, kita jadi nggak bisa berpikir peta dunia saat ini tuh gimana gitu loh. Ngerti kan maksud saya? Nah, sama kayak kita tuh nuduh pemerintahan itu antek Cina. Cuman kalau kita orang pemerintahan, kita nyangka nggak kalau kita tuh antek Cina? Nggak akan begitu kan? Nggak akan begitu gitu loh. Makanya untuk memahami ini agak sulit. Nah, ini nggak akan bisa dipahami ya, mohon maaf ya. Nggak bisa dipahami sama orang-orang yang, ya mohon maaf, ngaji sunnah apa segala macam, termasuk Ustadz Riyad Bajri kemarin, dia nggak menguasai peta dunia gitu loh. Sekarang kalau ente orang Syiah, ente bakal ngaku nggak kalau ente diciptakan nama Yahudi dan lain sebagainya? Malah yang ada ente didoktrin. Musuh kita sekarang adalah Yahudi dan Amerika Serikat. Tuh buktinya apa? Tuh buktinya negara-negara Ahlussunnah wal Jamaah tuh dibikin berantem sama Amerika dan lain sebagainya. Doktrinnya itu di orang-orang Syiah itu. Ya teman-teman sekalian. Nah makanya gitu ya, orang-orang Syiah yang ada di Iran dan di Lebanon itu marah besar kepada kepada Israel, dan sejak lama, sejak tahun 80-an gitu ya, Iran dan Lebanon itu memang membangun tentara khusus untuk menghadapi Amerika Serikat. Nah, sekarang kan mereka punya sekutu nih gitu. Mereka punya eh, apa namanya? Mereka punya temen gitu loh. Mereka punya sekutu gitu loh. Mereka punya sekutu di Palestina. Ya ini kebetulan juga sama-sama lagi ngelawan Israel. Gitu loh, teman-teman sekalian. Ya, kurang lebih bisa dipahami ya kayak gitu ya. Mereka ini lagi sama-sama ngelawan Israel. Ya udah gitu loh. Udah aja, bareng-bareng aja gitu kan. Udah bareng-bareng aja gitu loh. Cara bareng-barengnya gimana? Iran dan Lebanon ini secara diam-diam itu membantu
membantu Hamas dan Brigade Saroya Al-Quds untuk memberikan sejumlah persenjataan kepada mereka. Dan bukan senjatanya yang dikasih, tapi desainnya dikasih, uangnya dikasih, bikinnya di mana? Bikinnya entah di mana. Kemarin tahun 2022 gitu ya, ada begini. Ingat nggak teman-teman tahun 2022 sampai 2023 itu ada revolusi di Sudan yang itu sampai menciptakan cerita berdarah gitu ya. Sampai ada pemberontakan apa dan sebagainya. Tahu nggak? Ternyata di tahun yang sama Israel dan Amerika Serikat itu menemukan sebuah pabrik senjata di Sudan yang 45% sahamnya itu dari Iran. Yang itu ternyata menciptakan senjata-senjata yang hari ini digunakan oleh Hamas dan Saroya Al-Quds. Wah, ini ceritanya sampai sejauh itu tuh. Tapi itu ntar dulu. Yang teman-teman yang kuliah di Sudan pasti nggak setuju dengan cerita ini. Namanya juga kita lepaskan dulu soal agama nih teman-teman sekalian. Kalau teman-teman gini-gini, kalau teman-teman itu melihat kebijakan negara sebagai sebuah fatwa agama, kelar teman-teman nggak akan bisa berpikir logis gitu loh. Teman-teman jangan pernah menganggap sikap Saudi sebagai sikap umat Islam. Nggak sama. Teman-teman jangan pernah menganggap sikap Mesir sebagai sikap umat Islam. Dan begitu juga teman-teman jangan pernah menganggap ya sikap kaum muslimin itu bisa diwakili oleh sebuah negara. Itu belum tentu. Ya, karena sekarang kita tidak punya satu kepemimpinan. Namanya nggak punya satu kepemimpinan, sikap sebuah negara hanya mewakili negara itu. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua, sekarang brigade Islam yang ada di Palestina itu juga dibantu oleh brigade Syiah yang ada di Yaman. Namanya apa? Syiah Houthi namanya. Nah, ini sekarang saya mau ngebahas dulu nih ya Syiah Houthi. Jadi Houthi ini teman-teman sekalian adalah orang-orang Syiah. Awalnya ini Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu bukan Syiah yang sesat. Tapi Syiah Zaidiyah itu masih yang ahlu sunnah wal jamaah. Hanya saja kemudian ya ada satu tokoh namanya Badruddin Al-Houthi. Ini kurang lebih hidupnya sekitar 30 tahun yang lalu. Ya, masih 30 tahun lalu itu meninggal. Saya lupa tahun berapa persisnya. Ada Badruddin Al-Houthi. Gitu loh. Ada Badruddin Al-Houthi yang kemudian dia itu belajar ke Iran. Ketika belajar ke Iran, dapatlah dia tuh Syiah yang sesat gitu loh. Nah, pulang dari Iran dapat Syiah yang sesat, yang Rafidhah gitu ya, yang memuliakan keturunan Ali bin Abi Thalib lebih dari seharusnya. Lalu kemudian dia ini membangun brigade-brigade khusus untuk menumbangkan apa namanya? Untuk menumbangkan pemerintahan di Yaman. Yang pemerintahan di Yaman itu dikuasai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman, ya tahu, ente tahu lah. Namanya pemerintahan itu nggak bisa kita bilang nih Ahlus Sunnah wal Jamaah segala macam terus berarti 100% nggak punya kasus. Iya kan? Nggak mungkin begitu. Joko Widodo itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi kita tahu banyak orang tidak puas dengan kebijakannya, cuman orang Indonesia masih taat sama pemerintah. Ya, di luar negeri itu kayak gitu. Banyak orang tidak taat kepada pemimpinnya, lalu kemudian ya ketidaktaatan ini membuat mereka menyusun pasukan. Inilah yang terjadi gitu. Kemudian pasukan-pasukan Houthi ini menyerang pemerintahan Yaman dan mengkudeta. Akhirnya sekarang presiden Yaman itu dikuasai oleh orang-orang Houthi. Ya. Nah, untuk melawan mereka, Arab Saudi itu turunlah untuk membantu pemerintahan Yaman. Nah, kurang lebih dari tahun 2015 sampai hari ini itu terjadi perang besar antara pemerintahan Saudi dengan pemerintahan Houthi. Gitu ya. Inilah yang membuat ulama-ulama Arab Saudi itu sangat benci dengan Syiah. Bukan cuma kebencian secara akidah, tapi kebencian secara politik dan militer. Itulah yang menyebabkan ulama-ulama kita yang belajarnya di Saudi, itu rata-rata mendapatkan fatwa gurunya untuk berhati-hati dengan Syiah, dan itulah yang disampaikan ke negeri kita. Nah, kita-kita yang tidak mengalami perang dengan Syiah, nggak bisa mengerti kan apa yang mereka alami, nggak bisa mengerti apa yang pemerintahan Saudi ini alami. Karena banyak tentara Saudi yang sudah tewas, dan apalagi memang orang-orang Syiah itu pernah berkali-kali melakukan kerusuhan di Arab Saudi. Itu loh teman-teman sekalian. Nah, ya betul nih kalau ada yang bilang ternyata politik. Ya benar, emang ini semua tuh masalah politik aja gitu loh. Nah, fun fact-nya lagi, coba teman-teman cari di media tuh masih ada ya laporan pembelian senjata internasional di tahun 2021 sampai tahun 2023 ya. Itu Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab itu membeli senjata yang dalam jumlah besar sekali ke Amerika Serikat sehingga mereka-mereka itu tidak mungkin secara langsung melawan Amerika Serikat. Itulah yang jadi masalah teman-teman sekalian. Jadi ini agak rumit nih peta dunia kalau kita ngelihat di zaman sekarang. Jadi masing-masing udah punya kepentingan dan sekarang negara-negara di sekitar mereka seperti misalnya eh, ada Mesir gitu ya, ada Lebanon misalnya. Lebanon ini Hizbullah juga sama ya. Hizbullah itu bukan tentara resmi ya. Ada Mesir, ada Lebanon, ada Yordania, ada Suriah dan lain sebagainya itu rata-rata mereka bersikap hati-hati untuk membuat konflik tidak kembali atau gini, konflik itu tidak menyebar ke negara mereka ya, konflik tidak menyebar ke negara mereka dan inilah yang kemudian menjelaskan kenapa negara-negara di sekitar Palestina tidak mau membantu Hamas. Nah, gitu loh penyebabnya.
Ya, jadi teman-teman untuk memahami ini nggak bisa tuh kita udah sekarang Palestina gimana, nggak bisa begitu. Nah gitu ya. Nah tapi teman-teman sekalian, masalahnya juga begini. Memang dilematis. Kalau Hamas ini tidak dibantu oleh orang-orang Syiah, ya mati mereka nanti. Tapi kalau Hamas ini dibantu sama orang-orang Syiah, memang kita punya kekhawatiran bahwa orang-orang Syiah ini suatu saat nanti akan menguasai Palestina dan mengubah orang-orang Palestina jadi Syiah, ya jadi Syiah. Dan memang saat ini ya, untuk saat ini Hamas menjamin bahwa Syiah tidak bisa disebarkan di Gaza. Kalau yang di tepi barat gimana tuh terserah PLO ya, terserah orang-orang barat ya, terserah orang-orang di tepi barat tuh gimana. Tapi kalau di Gaza sampai hari ini itu masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka selalu membubarkan eh, apa namanya? mereka selalu membubarkan perayaan-perayaan Syiah. Itu ya. Jadi tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa orang-orang Hamas itu Syiah pada lain sebagainya, kita harus bersikap bijak. Negara-negara Arab tuh nggak mau membantu mereka, dan yang mau membantu mereka tuh hanya negara-negara Syiah gitu loh. Dan sekarang kalau mereka tidak punya senjata, dihabisi. Orang lawan mereka tuh fosfor putih, lawan mereka itu bom kemarin itu loh, bom M84 dan lain sebagainya, sekali diledakkan 1.500 orang mati. Sekarang kalau ente negara-negara Arab nggak mau nolong, terus yang nolong orang Syiah, masa ente salahin? Kan begitu kejadiannya. Tapi kan politik. Ya, tapi kan politik menjadi masalah. Nah, isu yang ini nanti sisanya tanya jawab ya, karena saya cuma dikasih waktu sampai jam 9, sisanya nanti tanya jawab ya. Sampai jam setengah 10 gitu ya. Dan saya mau tanya jawabnya itu yang efektif, artinya jangan yang nggak penting ditanyain gitu. Yang teman-teman bisa cari di berita ya cari sendiri gitu ya. Jangan yang nggak penting gitu loh. Terus gini ya teman-teman sekalian, tadi ya mengenai tuduhan-tuduhan, oke. Nah, tuduhan yang mau saya jawab di sini adalah emang benar ya bahwa Palestina itu katanya diberikan pasokan makanan, listrik dan lain sebagainya dari Israel. Jawabannya ya benar, emang benar. Kenapa benar? Iya, soalnya di berpuluh-puluh kali perang sejak tahun 2004, pembangkit listrik yang ada di Palestina itu dihancurkan. Ya, lahan-lahan pertanian yang ada di Palestina itu dihancurkan. Ya, lahan-lahan pertanian ada di Palestina itu dihancurkan, dan kapal-kapal orang Palestina itu dihancurkan sehingga mereka tidak bisa mencari ikan dan lain-lain sebagainya. Saluran-saluran air itu semuanya dihancurkan, dan sungai-sungai yang masuk ke Gaza itu semuanya ditutup. Nah, sehingga teman-teman sekalian, atas desakan dunia internasional, Israel itu mengirimkan air, listrik, dan bahan makanan ke Gaza, tapi semuanya itu harus dibeli oleh masyarakat Gaza. Nah, itu bukan ngasih, itu bukan charity, itu bukan kegiatan sosial, tapi itu dibeli oleh masyarakat Gaza. Ibaratnya kalau di Israel harga roti itu misalnya cuma 5 shekel, di Gaza jadi 20 shekel gitu loh. Mahal, dibeli dengan harga yang sangat mahal. Makanya teman-teman perhatiin nggak Ustadz Hussein Gaza, ya, yang warga Indonesia yang ke sana itu, kalau ada kegiatan sosial, kegiatannya ngapain? Kemarin di hari Sabtu ya, dia baru mencairkan dana 1 miliar rupiah berupa kupon untuk belanja. Karena semua yang ada di Gaza itu harus beli dari Israel, bukan dikasih sama Israel. Itu hoax, ya, bukan dikasih sama Israel. Itu fakta yang pertama. Yang kedua, yang kedua, teman-teman ingat nggak kalau teman-teman cek akun Eye on Palestine dan lain sebagainya itu, yang dihancurkan oleh orang-orang Israel itu apa? Pabrik roti, pabrik susu. Pabrik susu dihancurkan hari Senin kemarin kalau nggak salah. Enggak, bukan hari Senin, hari Selasa atau Rabu kemarin, pabrik susu. Pabrik roti ini baru dihancurkan kurang lebih hari Kamis kemarin. Kenapa itu semua yang dihancurkan? Agar masyarakat Gaza itu kehilangan kemampuan untuk memproduksi makanan. Dan dengan cara itu mereka akan dibuat semakin ketergantungan dengan Israel. Nah, sebenarnya dengan logika semacam ini kita bisa ngelihat ini sebenarnya Mesir bisa bantuin, tapi Mesir nggak mau bantu. Ya sudah, akhirnya dunia internasional yang bantu. Kita dengan donasi kita ini yang bantu. Itu loh teman-teman sekalian. Makanya kalau dibilang kan Israel selama ini yang menghidupi Palestina apa dan sebagainya, salah juga, nggak gitu konsepnya. Gitu ya. Lalu yang kedua, sampai kemarin ada yang nanya tuh di DM, Bang, ini katanya teman aneh ada yang habis dari Yerusalem, kok nggak ada perang sama sekali? Katanya di Yerusalem damai-damai aja tuh Bang. Ada juga teman aneh yang ke Tel Aviv damai-damai aja Bang, nggak ada perang. Iya, karena Palestina tuh luas. Orang pasti mikir Palestina tuh cuma segede Jakarta, Barat gitu kali ya. Atau orang pasti mikirnya Palestina cuma segede kota Bogor ya, yang kecil segitu-gitu aja gitu kan. Eh, setengah jam udah keluar kota Bogor. Palestina tuh luas teman-teman sekalian. Dari Gaza sampai perbatasan utara Israel, itu jauhnya sekitar 250 kilometer. Itu kalau di garis lurus, itu kira-kira segede Jawa Barat nih teman-teman sekalian. Ya, dari Gaza ke perbatasan paling utara Israel itu 250 kilometer, dan Gaza sendiri gedenya sekitar 20 kilo. Dari ujung Israel ke ujung yang lainnya itu jauhnya sekitar 300 kilometer. Nah, perang itu dipusatkan di sekitar Gaza, dan kemudian sekarang juga dipusatkan di daerah utara Israel. Sehingga kemudian analoginya begini, kalau terjadi perang di Pantura,
Otomatis kira-kira daerah Garut, daerah Sukabumi, daerah Cianjur ngerasain nggak? Ya nggak ngerasain, orang jauh, jauh banget gitu loh. Dan anggaplah Yerusalem tuh ada di kota Bandung. Nah sekarang kalau ente lagi jalan-jalan ke Bandung, terus ente dengar berita ada banjir di Depok. Enggak sih, Depok nggak pernah banjir. Mana yang banjir ya? Jawa Barat nggak pernah banjir ya. Oke, ente lagi berkunjung di kota Bandung, ya. Terus dikabarkan, misalnya nih ada kemacetan parah di Depok. Terus ada ente setelah pulang bilang, mana gue ke Jawa Barat nggak ada macet. Ya itu kan bodoh juga namanya gitu loh. Atau sama aja begini, kita-kita yang tinggal Depok, Bekasi, ya, kita-kita yang tinggal di daerah apa namanya, Karawang. Kita kan sekarang lagi ngerasain heat wave kan, suhu panas. Tapi kan kita orang Jawa Barat nih. Terus tiba-tiba nanti ada orang dari daerah dingin main nih ke Bekasi, main ke Depok, main ke Karawang, terus dia bilang, "Wah, gila Jawa Barat panas banget ya." Yang orang Bandung, orang Tasik, orang Cianjur, ya pada bingung, "Hah, Jawa Barat panas dari mana?" Gitu kan. Nah, terus nanti kalau misalnya suatu ketika ada orang jelek-jelekin Jawa Barat, "Ah, apaan tuh Jawa Barat panas, macet apa dan lain sebagainya." Nah, yang orang Tasik bilang, "Mana? Kita tinggal di Tasik, kita tinggal di Sukabumi, kita tinggal di Bandung, di mana nggak ada panas sama sekali," gitu kan. Nah, konteksnya perang di Palestina tuh kayak begitu, teman-teman sekalian, ya, untuk menyederhanakan. Perangnya di mana gitu, yang damainya mah di mana, ya kan? Dalam artian ini begini, semua orang itu sepakat untuk tetap tidak membawa-bawa perang ini ke area tengah-tengah Yerusalem. Dan Yerusalem itu sendiri adalah sebuah kota kecil gitu loh, area kecil yang kurang lebih gedenya seberapa ya? Kurang lebih kalau kalau di Indonesia ya bisa kita samakan satu kecamatan lah itu. Nggak terlalu besar. Makanya kalau ada perang di Gaza yang jauhnya sekitar 50 atau 70 kilometer dari Yerusalem, ya nggak akan kelihatan. Ya, begitu juga kalau teman-teman mainnya ke Tel Aviv, kota besar Tel Aviv itu gitu loh. Kota yang megah, kota yang indah Tel Aviv itu. Yang kalau teman-teman mengatakan mana di Tel Aviv tuh damai, terus kemarin ada video kan, nih lihat nih Tel Aviv tuh damai-damai aja, nggak ada perang, kalian tuh kemakan hoax dan lain sebagainya. Ya iya, karena jaraknya dari Palestina dari Gaza ke Tel Aviv itu sekitar 40 sampai 50 kilometer. Makanya saya di channel itu kan ngupload juga tuh. Kadang-kadang ada maps gitu ya, agar apa namanya? Agar teman-teman bisa tahu, oh jaraknya tuh segini tuh, sehingga wajar kalau orang-orang kota Tel Aviv tuh nggak tahu kalau di Gaza tuh ada perang dan lain sebagainya. Ini yang menyebabkan ya teman-teman sekalian, orang-orang Palestina itu ya seakan-akan ada dunia yang berbeda gitu di Israel. Beda dengan yang orang-orang Kristen atau yang orang-orang Yahudi Indonesia beritakan bahwa Palestina apa Israel tuh damai, nggak ada ini, nggak ada itu dan lain-lain sebagainya. Itu yang mau saya jelaskan di sini. Nah, isu yang ketiga ya teman-teman sekalian, ini yang apa namanya sering banget ya. Kemarin Presiden Mahmud Abbas itu kan bilang Hamas tidak mewakili Palestina. Itu kalau kita bilang sebenarnya itu fenomena wajar sebagai fenomena politik. Tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 ya kurang lebih, atau sampai tahun 2014 saya lupa tahun berapa. Itu Hamas itu menang pemilu dan menjadi Perdana Menteri Palestina. Ya, dan menjadi Perdana Menteri Palestina. Nah, sekarang Perdana Menteri Palestina itu namanya Muhammad Stayeh, ya, itu dari PLO juga. Itu meskipun politiknya itu ya dikerjain lah itu kurang lebih ya sama Israel juga lah. Ya wajar lah. Politik Indonesia juga di apa namanya diamati sama orang luar negeri, apalagi di Palestina itu kan bahaya banget ya kalau orang-orang Israel itu nggak mempengaruhi politik Palestina. Nah, ini sebenarnya fenomena politik yang wajar, ya. Brigade Izzuddin Al-Qassam dan Jihad Islam ya dan Sarai Al-Quds gitu ya, Hamas dan Jihad Islam karena sama-sama orang Gaza itu bersatu ya, dan Hamas itu menang pemilu di Gaza. Makanya Israel tuh bilang Gaza itu kotanya Hamas dan Hamas itu kedudukannya di Gaza ya karena memang begitu yang ada gitu ya. Nah, lalu yang kedua teman-teman sekalian, di tepi barat itu yang menang juga sebenarnya Hamas, akan tetapi mekanisme parlemen itu membuat ya yang terpilih justru Mahmud Abbas dan Muhammad Stayeh. Sekarang pertanyaannya gini teman-teman sekalian, partai pemenang itu kan belum tentu jadi presiden, dan partai pemenang itu kan belum tentu menjadi gubernur. Contohnya gini, di Jakarta partai pemenangnya itu PDIP, tapi yang jadi gubernur itu Anies Baswedan yang didukung oleh Gerindra dan PKS. Nah, sebenarnya kayak gitu juga. Ketua DPR di Palestina itu Aziz Duaik, itu dari Hamas. Ya, ketua DPR di Palestina namanya Aziz Duaik, itu dari Hamas. Dan orang-orang Hamas itu menang suara mayoritas sebetulnya. Dan ada beberapa wali kota itu yang juga dari Hamas. Ya sama kayak di Indonesia. Maka kalau kita bilang Hamas itu bukan ulil amri, ini orang nggak ngerti politik modern gimana. Dia pikir semua negara bentuknya kerajaan. Sehingga ada satu raja, semuanya ngikut. Dari satu kerajaan sampai RT RW-nya itu sama. Kalau di negara demokrasi, nggak begitu teman-teman sekalian. Ya, kalau kita lihat misalnya Presiden Indonesia siapa? Joko Widodo. Ya, ternyata apa namanya Gubernur Jakartanya Anies Baswedan. Ternyata sekarang
Wali kota Bogornya dari mana, gubernur Jawa Baratnya dari mana, dari mana. Jadi nggak bisa kita bilang ulil amri di Jakarta atau ulil amri di Indonesia itu hanya PDIP, dan nggak bisa juga kita bilang kalau udah ulama yang mengatakan ulil amri di Palestina itu Mahmud Abbas dan PLO. Nggak bisa karena dia nggak paham negara tuh kayak apa. Makanya benar kata Husain Basyaiban, orang-orang yang nggak ngerti udah uskut, ente diem aja. Orang-orang yang ngerti apa-apa ente diem aja gitu loh. Karena apa? Ente ini bikin orang-orang jadi semakin bingung. Beda sama di Arab Saudi yang bentuknya kerajaan. Kalau di Arab Saudi, kan yang berkuasa sekarang Raja Salman dan anaknya yang menjadi Perdana Menteri kan Mohammed bin Salman. Ya otomatis raja itu berhak untuk menentukan segala sesuatu. Gitu kan? Mau gubernur kayak, mau angkatan bersenjata kayak apa dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia enggak. Bahkan presiden bisa diturunkan tanpa perlu demo. Caranya gimana? Caranya dimakzulkan saja di MPR. Sesederhana itu kan. Aturan-aturan di negara kita itu bukan diciptakan oleh presiden. Presiden hanya bisa membuat kepres dan perpres. Aturan-aturan yang lain itu disepakati di DPR MPR. Otomatis DPR MPR juga termasuk ke dalam ulil amri. Sekarang kalau ketua DPR-nya itu, ya, kalau ketua DPR-nya itu asalnya dari Hamas, berarti Hamas ulil amri bukan? Ya ulil amri. Nah ini loh yang nggak banyak orang ngerti. Oke lah kalau itu kita paksakan bahwa siapapun yang berkuasa meskipun dia tidak menerapkan syariat Islam adalah ulil amri. Sekarang nanti ada perbedaan pendapat lagi. Bang, bukan yang dimaksud dengan ulil amri adalah orang yang hanya menerapkan syariat Islam. Itu beda lagi nanti debatnya tuh ya, panjang lagi. Makanya jangan maksain. Kalau Mahmud Abbas itu ulil amri, itu jangan maksain. Itu loh teman-teman sekalian. Ya. Nah, di akhir penyampaian ini, nanti kita tanya jawab ya. Nanti kita tanya jawab, gitu ya. Di akhir penyampaian ini saya ingin menekankan, saya hanya bisa menduga, ya, bukan bukan benar-benar mengetahui, karena tujuan perang biasanya disembunyikan. Saya hanya bisa menduga tujuan perang ini adalah yang pertama, memberikan pelajaran kepada kabinet Netanyahu untuk tidak menempatkan kaum Yahudi ekstrim ke dalam kabinetnya. Karena Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir ini dari Yahudi ekstrim yang sudah berulang kali menciptakan kekacauan di Israel sendiri. Yang kedua, tampaknya tujuannya juga untuk menjebol kembali tembok perbatasan Gaza, ya. Jadi biar nanti Gaza tuh jadi negara bebas seperti tepi barat gitu loh. Yang ketiga, untuk membuat pintu-pintu perbatasan antara Gaza dengan Mesir itu dibuka secara permanen. Yang keempat, Hamas itu sengaja menculik sekitar 290 orang Israel untuk ditukar dengan tahanan tahanan orang Islam yang ditahan di Israel. Satu tahanan itu bisa ditukar dengan sekitar 30 orang Israel. Satu orang Israel yang ditahan itu bisa ditukar dengan sekitar 30 orang Palestina yang ditahan di penjara Israel. Jadi kalau punya 300 tahanan, kurang lebih dibulatkan aja ya. Kalau punya 300 tahanan, ya kurang lebih bisa menukar dengan ya sekitar 900 atau 1000 orang lah gitu ya, kurang lebih. Ya. Dan sekarang memang di Palestina sendiri ada 1000, enggak 1000 sih. Lebih ya, sekitar 1000 lah. Kita bulatkan dari 1000 orang yang ditahan, yang lain kita nasibnya nggak tahu, dan 1000 orang baru yang ditangkap selama masa peperangan. Nah, tujuan yang terakhir perangnya adalah membangkitkan semangat kaum muslimin yang seakan-akan kaum muslimin ini menganggap melawan Israel dan Amerika Serikat sudah nggak mungkin. Ya, ini perang ini kan benar-benar membuat kita terbuka gitu loh. Sekarang kalau Israel tuh nggak hancur, nggak mungkin sampai negara-negara terkuat tuh datang ngasih bantuan. Ini Israel tuh benar-benar hancur dan mereka tuh udah membuktikan bahwa Israel itu sangat mudah dihancurkan. Ayo kita bersatu, ayo kita bersatu, ayo kita bersatu. Ya dan ingatlah bahwa pada hari ini teman-teman sekalian, semua negara Islam itu dijajah Israel, tuh hanya Gaza yang enggak. Karena Gaza terus melawan sementara kita tidak. Dan sekarang Gaza itu sedang berusaha membebaskan seluruh dunia dari penjajahan Israel. Jangan dibalik. Itu ya kira-kira teman-teman sekalian. Mungkin saya kembalikan kepada Mas Fakhrul gitu ya. Mari kita diskusi gitu ya. Cuman saya tolong mungkin ke namanya isu Palestina itu, saya nggak mau menjawab isu-isu konspirasi. Saya nggak mau menjawab masalah-masalah yang mencampurkan antara politik dengan fatwa gitu loh. Jadi artinya teman-teman nanti bias kalau memandang ini semua. Ya. Kebijakan negara Saudi, tolong, kebijakan negara Saudi tidak mewakili kebijakan kaum muslimin. Sejak kapan? Ya, sejak kapan gitu loh. Karena sekarang kita tidak punya satu pemimpin tunggal, artinya nggak sama. Memperjuangkan nasib umat Islam itu tidak sama dengan mengikuti kebijakan Arab Saudi. Nggak sama, teman-teman sekalian. Kenapa saya bilang Saudi-Saudi? Karena selalu tuh ada akun-akun kayak Saudi Indonesia, apa-apa segala macam. Cuman kita juga harus akui bahwa orang-orang Saudi lah yang paling paham rasanya berperang melawan Syiah. Karena apa? Mereka habis berperang selama kurang lebih sekitar 7 tahunan melawan Syiah Houthi. Kita juga harus menghormati itu gitu loh. Dan kita harus akui bahwa kalau negara Saudi tidak memerangi Syiah Houthi, hari ini mungkin kota Haramain sudah dihancurkan ya sama orang-orang Syiah tadi gitu ya. Maka teman-teman jangan melibatkan diri lebih jauh ke dalam perdebatan politik atau perdebatan-perdebatan yang kita nggak paham. Fokus kepada Palestina. Itu kira-kira. Saya kembalikan kepada Mas Fakhrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Allah, mantap banget nih Ustadz pencerahannya dari awal sampai saat ini ya. Jadi banyak tercerahkan juga ternyata, apalagi update-update kondisi. Oke, baik teman-teman, kita langsung diskusi aja. Buat teman-teman yang mau tanya, udah banyak banget di chat, tapi pesannya tadi ya, tanyakan sesuatu yang penting-penting. Kalaupun mau langsung resen juga boleh banget teman-teman. Yang penting tanyakan sesuatu yang penting-penting seperti itu. Oke, ini sudah ada Bang Muhammad Ridho. Silakan Bang Muhammad Ridho, mau bertanya langsung sepertinya. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz, Bang Arul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, baik Ustaz. Oke, kita ketahui sekarang seluruh negara-negara Islam kan menganut sistem demokrasi. Bagaimana juga yang diterapkan di Palestina. Tapi di Palestina kenapa Hamas bisa survive setelah mereka menang pemilu dan disabotase dan dibombardir dan segala macam, mereka bisa survive sampai sekarang karena mereka punya sayap militer. Mungkin seperti itu pandangan saya. Sedangkan di tetangga mereka, Mesir, pasca Husni Mubarak lengser dan Ikhwanul Muslimin menang pemilu, Mursi menjadi presiden karena tidak mempunyai sayap militer, makanya gampang Mursi dikudeta tuh. Bahkan aktivis IM banyak yang ditangkap dan dieksekusi tanpa pengadilan. Pelajaran yang kita ambil dari sini, mungkin Ustadz, mungkin nggak seluruh harakat Islam yang ada pada saat ini harus kita membentuk sayap militer untuk memproteksi itu, biar tidak terjadi seperti apa yang terjadi di Mesir. Itu pertama ya. Kedua, salah satu negara Asia yang memiliki komunitas Yahudi terbesar dan memiliki sinagog terbanyak adalah Iran, terutama di kota Isfahan, salah satu pusat Yahudi. Dan tadi ketika Iran mendukung perjuangan Palestina, apa respon orang-orang Yahudi di Isfahan di Iran? Apa Ustadz punya referensi atau ada dengar berita dari sana? Kemudian saya agak kesal ya, agak sesali kenapa isu-isu Palestina ini baru digaungkan tuh seperti momentum kita hanya ikut meramaikan jagat maya gitu. Hanya momentum khusus. Ini harusnya menjadi kurikulum di pendidikan Indonesia. Kalau menurut saya. Soalnya Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak serta-merta begitu saja hunuskan pedang, kumpulkan orang, nyerang Baitul Maqdis, enggak. Dia itu ditempa, dididik dari kecil. Dan mungkin kurikulum seperti itu yang harus disisipkan di pendidikan kita, biar ada awareness dari generasi-generasi muda sekarang tentang pentingnya Baitul Maqdis. Cukup itu aja Ustaz. Syukran katsir wa jazakallahu khair. Fadal. Baik ya. Langsung Anda jawab atau gimana nih? Langsung dijawab aja Ustaz. Langsung dijawab ya. Oke. Ini pertanyaan bagus nih ya. Cuman saya mau cerita dulu untuk menjawab pertanyaan ini, saya perlu cerita dulu mengenai sejarah Gaza. Gaza itu sebenarnya apa sih? Gaza itu sebenarnya tadinya bukan Palestina. Ini fun fact-nya. Gaza itu tadinya adalah wilayah Mesir. Nah, cuman dalam sebuah perang, kemudian ternyata kan Mesir kalah. Akhirnya wilayah Gaza yang kayak jadi wilayah Gaza itu begini nih kepada Mesir. Ini negara Mesir nih. Ini Gaza gitu loh. Ya, ini negara Mesir ini gede nih kan. Kalau teman-teman lihat di peta kan Mesir itu kotak gitu ya di negara Afrika. Ini Gaza. Nah, karena Mesir kalah perang dipotong, plak gitu loh. Dipotong. Cuman rakyat Mesirnya, ya rakyat Mesir yang ada di Gaza nggak mau tunduk sama Israel gitu loh. Mereka tetap melawan. Nah, pertanyaan saya adalah siapa yang tadinya ngelawan di situ? Kan Hamas belum ada. Ini kejadiannya sekitar 20 tahun sebelum adanya Hamas. Ya kan? Artinya mendirikan Hamas aja masih muda itu waktu itu. Siapa yang ada? Yang ada ternyata adalah sisa-sisa dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang pernah dikirim ke oleh Hasan al-Banna di tahun 48 kalau nggak salah. Ya, kan Hasan al-Banna itu ditembak tahun 49. Ya, jadi tahun 48 itu Hasan al-Banna itu mengirim sekitar 10.000 ya 10.000 anggota Ikhwanul Muslimin untuk berperang melawan Israel di Palestina. Nah, 10.000 orang inilah yang saat itu mempertahankan tanah Gaza meskipun Mesirnya kalah. Yang harusnya Gaza jadi punya Inggris atau punya Israel, itu tetap akhirnya punya harga diri untuk tetap menjadi sebuah daerah otoritas sendiri. Nah, gitu loh, kurang lebih. Yang ini kemudian jadi makin jadi makin terasingkan lah gitu kurang lebih ya kalau bahasanya. Jadi makin terasingkan gara-gara perang tahun 2004. Ceritanya tuh begitu. Nah, maka ya dengan cara ini teman-teman sekalian tidak bisa menyamakan antara Hamas dengan Ikhwanul Muslimin dengan yang ada di
Mesir karena memang Hamas diciptakan oleh Ikhwanul Muslimin. Akan tetapi karena negerinya juga beda gitu ya. Negerinya itu tidak punya pemerintahan absolut, tidak punya pasukan militer gitu ya. Akhirnya mereka perlu mempertahankan dirinya sendiri. Nah, di Mesir, Mesir itu negara sejati ya, seperti negara kita. Mereka punya mata uang, mereka punya pasukan militer seperti kita gitu ya. Mereka punya kegiatan-kegiatan negara yang itu negara-negara sejati gitu ya. Maka akhirnya rata-rata di negara-negara sejati seperti itu, masyarakat itu dilarang punya pasukan militer. Ada beberapa negara sejati yang masih mengizinkan masyarakatnya itu punya militer. Tahu nggak negara mana? Rusia. Teman-teman ingat nggak perang Rusia kemarin? Rusia itu ngebayar tentara bayaran yang namanya Wagner, yang nama ketuanya itu Prigozhin. Jadi kayak di webtoon ada tentara bayaran. Ya, Rusia masih mengizinkan penduduknya punya tentara bayaran. Ya, begitu juga yang ada di Serbia. Ya, di Serbia, terus kemudian yang ada di Chechnya, ya, ada di Chechnya yang sekarang presiden Chechnya ya Ramzan Kadyrov itu tadinya adalah bukan tentara bayaran, tadinya adalah tentara-tentara yang bukan tentara negara memberontak, dia terus menang lawan Rusia lagi menang-menangnya. Nah itu ya ceritanya kenapa nggak bisa seperti itu. Lalu yang kedua, Islam bagaimanapun ya itu tetap menyuruh kita taat kepada negara. Makanya saya juga tidak bisa menyepakati kalau negara itu di sebuah negara ya ormas Islam itu punya kekuatan militer. Saya nggak bisa bayangkan nanti akhirnya yang ada bukan berperang melawan musuh, tapi yang ada malah berperang melawan sesama Muslim yang ada. Ya, dan negara Islam sendiri ya di negara Islam sendiri eh, dulu Khilafah Abbasiyah itu seperti itu. Ya, Khilafah Abbasiyah itu setiap provinsi punya tentara sendiri, tapi kepala tentaranya itu bukan masyarakat. Kepala tentaranya itu tetap adalah gubernur setempat. Jadi ketika mereka dihancurkan oleh Mongol, tentara-tentara yang ada di masing-masing kota itu melawan Mongol itu sendiri-sendiri sampai akhirnya direbut satu persatu pelan-pelan. Itu ya. Nah, terus pertanyaan yang kedua. Tadi gimana pertanyaan yang kedua? Agak panjang soalnya. Mas Fakrul? Ya, Mas Rido, mungkin pertanyaan yang kedua tentang ini kondisi Apa Ustaz? Tentang Isfahan. Soalnya tadi kan Iran Oh iya 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 Yahudi Isfahan ya. Gaza. Ya, Isfahan. Ayo. Ya ya ya. Oke oke nanti saya post ya bukunya di Instagram. Saya pernah baca satu buku yang menarik sekali. Judulnya adalah Perselingkuhan antara Iran, Amerika dan Israel. Ini karya Trita Parsi. Jadi memang sebenarnya ya orang-orang Yahudi juga sama kayak orang-orang Islam ya. Ada yang Syiah, ada yang apa kalau kita kan. Mereka tuh ada Yahudi Zionis, ada yang Yahudi non Zionis. Nah, yang ada di Isfahan ini juga unik. Mereka-mereka yang ada di Isfahan ini adalah orang-orang Yahudi yang jumlahnya besar, bahkan lebih besar katanya daripada yang ada di Israel, tapi ini saya nggak tahu ya aslinya gimana. Ini karena buku ini terbit sekitar tahun 80-an ya, gitu. Nah, karena ini jumlahnya besar, mereka mereka juga tidak ingin pindah ke Israel, ya. Mereka tidak ingin pindah ke Israel. Artinya gini, Zionis itu memang bagian dari agama Yahudi, tapi tidak mewakili seluruh umat Yahudi, karena ada juga umat Yahudi yang tidak mau eh, gini gini gini. Oke, ini ada agama Yahudi nih. Yang bikin banyak kita harus bikin negara di Yerusalem karena Bukit Zion itu adanya di Yerusalem. Gitu ya, menurut orang-orang Yahudi nih. Lalu kemudian ada sekte lain yang tidak mau bikin negara. Nah, gimana lagi? Lalu ada lain di Isfahan yang mereka ini menunggu Mesiasnya mereka. Yang menurut ajaran Islam, Mesiasnya siapa nanti kan? Nabi Isa alaihi salam al-Masih gitu kan. Ya sementara yang ditunggu oleh kaum Yahudi Isfahan ini adalah Dajjal. Ya kan nanti di akhir zaman kan katanya Dajjal akan bangkit dan diiringi oleh kaum Yahudi dari Isfahan. Itu kita imani saja. Akan tetapi ya gimana cerita detailnya kita nggak tahu. Tapi untuk memahami itu ya sama kayak sekarang. Bagi orang non-Islam, Iran sama Arab adalah negara Islam juga. Mereka mewaspadai akan tetapi bagi kita yang orang Islam, kita kan paham. Iran sama Arab tuh beda. Yang satu Syiah, yang satu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu teman-teman sekalian kira-kira. Ini kok di rumah saya tiba-tiba mati lampu ya? Nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, siap Ustaz. Kayaknya PLN sensitif juga nih malam hari ini nih. Iya ya. Sabotas. Oke. Iya, memang cukup bahaya. Kemarin saya juga sempat dikabarin, kata channel saya itu udah dipantau sama orang ini ya, sama orang Mossad katanya. Tapi ya sudahlah, santai aja lah. Sampai banyak buzzer juga ya bayaran di Indonesia ya. Buzzer-buzzer dari Israel Iya, katanya. Mantap. banyak banget, gede bayarannya. Emang kita bikin desain di LDK dibayar pakai Afwan dan Syukron. Kalau nggak 2M Nah, ya. ini Makasih. nyala lagi listriknya. Alhamdulillah. Ustadz, ini ada pertanyaan simpel nih di chat.
Ustadz, kalau kita menang perang, terus di beberapa wilayahnya apakah bisa kita tempatin oleh penduduk Palestina? Nah ini menurut hukum internasionalnya seperti apa tuh, Kak? Ya pertama orang-orang Israel pasti akan mengabaikan hukum internasional ya, masa bodoh lah buat mereka. Orang kemarin mereka ngebom rumah sakit aja diabaikan sama PBB kan. Ya, satu itu. Terus yang kedua, saya rasa memang sebenarnya kayaknya tujuannya Hamas ini perangnya. Mereka menduduki kota Sderot, mereka menduduki kota Kibbutz Re'im, ya, Nahal Oz dan lain sebagainya. Memang tujuannya salah satunya untuk membuat wilayah-wilayah ini kembali menjadi wilayah Palestina gitu loh. Ya, dan wilayah-wilayah ini sebenarnya bukan kota besar. Kalau mau kita ibaratkan wilayah ini sebenarnya kayak kayak apa ya? Kayak wilayah kabupaten di Indonesia tuh. Kota kecil tapi wilayah apa namanya? Lahan pertanian tuh luas. Nah, itu loh. Jadi kemungkinan memang maksudnya adalah merebut kota-kota itu. Meski begitu, kita tunggu aja karena kan sekarang perangnya belum selesai nih. Saya nggak mau jadi cenayang gitu. Nanti akhir perang itu bakal kayak begini, saya nggak mau begitu ya. Perangnya belum selesai kok. Jangan sok tahu. Emang kita ikut ke medan perang kan nggak tahu juga, gitu ya. Itu sih kira-kira emang salah satu tujuannya tuh itu kayaknya ya. Itu kurang lebih. Oke, berarti bisa nyambungin juga ke Baitul Maqdis ya, Tat ya? Ke tepi barat berarti ya, Tat ya? Nah, mungkin tujuannya itu. Jadi menghancurkan. Oh iya, teman-teman gini. Kalau lihat update yang sekarang, ini kota-kota antara Gaza dengan Masjidil Aqsa itu kan sudah dievakuasi semua. Ya, ada kota Nahal Oz, ada kota Nir Oz, kota Askelon dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian nanti di sana tuh ada jalan. Nah, cuma di tengah-tengah nih antara Gaza sama Baitul Maqdis itu masih ada satu kota yang belum dievakuasi, namanya Beersheba. Ini kota Beersheba ini katanya dulu adalah wilayah kekuasaan yang termasuk wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, ya. Dan katanya di kota inilah dulu Nabi Sulaiman itu ketemu sama semut-semut, ya. Tapi nggak tahu lah katanya, ya. Nah, tapi ya teman-teman sekalian, ketika kota Beersheba ini sudah berhasil nanti ditaklukkan, kemungkinan besar memang Gaza akan kembali tersambung dengan wilayah tepi barat, kayaknya, itu ya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, Alhamdulillah. Ini saya bacakan juga tadi yang di komen sama nanti setelah ini Kak Yanti Riki ya. Kak Yanti Riki mau bertanya langsung. Silahkan Kak Yanti Riki. Bisa open mic Kak Yanti. Assalamualaikum Ustadz, syukron atas mati lampunya, afwan tapat. Baik Ustadz, jadi gini Ustadz, saya juga takjub ya melihat penjelasan Ustadz. Artinya kan apapun pelajaran dari Palestina, kita ditujukan oleh Allah, ada hikmahnya, yaitu kita semua harus bersatu untuk melindungi Palestina, bagaimanapun caranya. Nah, yang ingin saya tanyakan gini Ustadz, secara singkatnya, baru-baru ini apakah itu hoax atau valid? Vladimir Putin, Presiden Rusia, meluncurkan rudal yang akan mereka kirim ke Palestina untuk melindungi Palestina. Rudal yang akan dikirim ke area pertempuran jika ada negara-negara yang akan membela antara Israel dan Palestina sendiri. Nah, saya ingin bertanya, apa tujuan dari Vladimir Putin jika itu hoax? Framing media apa tujuannya? Jika itu valid, apa tujuan Vladimir Putin? Karena sampai sekarang yang berjuang untuk Palestina masih pasukan Hamas beserta rekan-rekan dari Syiah, baik dari Lebanon maupun dari Iran. Tafadhol Ustaz, mohon penjelasannya, syukron. Oke ya, jazakumullah khairan. Ini pertanyaan yang menarik juga nih. Ini bukan hoax, artinya tapi pernyataannya tidak persis seperti itu. Kemarin ketika Amerika Serikat mendatangkan kapal induk dan mendatangkan kapal USS Carnell, yaitu kapal penghancur gitu ya. Putin bilang begini pokoknya, oh hati-hati ya gitu loh. Putin tuh bilang begini, kami punya rudal balistik yang bisa menjangkau kapal itu dalam waktu kurang lebih 1 jam saja. Nah gitu ya. Jadi pernyataannya Putin itu nggak secara langsung bilang kami akan meluncurkan rudal, nggak gitu. Tapi Putin tuh bilang kurang lebih kami punya rudal yang bisa menjangkau daerah itu. Itu cuma bilang hati-hati loh ya. Gue ngelempar batu bisa sampai ke situ. Gitu kurang lebih begitu. Nah tapi pertanyaannya sekarang apa kepentingan Putin? Sampai nih hari ini juga Cina itu kan musuhnya Amerika ya. Cina itu ternyata di awal tahun 2022 itu menyandarkan 6 kapal perusak paling canggih yang baru dibuat tahun 2020 di Pelabuhan Muscat. Nah, ternyata sekarang kapal-kapal ini itu sedang berangkat ke Laut Tengah ya untuk menghadang kapal-kapal Amerika Serikat. Jadi Cina sama Rusia ini benar-benar mau bantuin kayaknya. Ya, apa kepentingan mereka? Kita nggak tahu. Apakah kepentingannya mungkin ya jalur dagang misalnya? Karena kan Cina itu mau bikin One Belt One Road.
ya, atau apakah kepentingannya untuk menumpas, ya kepentingannya psikologis aja gitu loh, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika tuh bukan negara terkuat loh. Karena kan gini, ketika ada satu negara yang sekarang tuh berani melawan Amerika Serikat, maka negara ini akan segera menjadi kutub ekonomi baru gitu loh. Cina itu berusaha meyakinkan dunia ini bahwa gua sekuat itu untuk lo bersekutu sama gua gitu loh. Caranya gimana? Nih lihat, Amerika bukan apa-apa depan gua. Menyadari itu nggak? Misalnya kayak sekarang Indonesia dengan Cina itu alat tukarnya sudah bukan lagi pakai dolar, tapi bisa langsung dengan apa namanya rupiah ke mata uang Cina tuh, apa namanya yuan. Ya, Turki juga begitu. Turki sekarang bisa ke Cina itu langsung pakai yuan dan nilai tukarnya sudah bukan lagi pakai dolar. Nah, Cina ingin meyakinkan negara-negara sekutunya bahwa gue negara kuat. Ya, buktinya apa? Oke, ini ada kapal perang yang bisa gue luncurkan langsung untuk melawan apa namanya melawan Amerika Serikat. Dan Amerika juga nggak mau kalah dong, gitu loh. Nih, Amerika tuh negara kuat. Lihat nih, pasukan terbaik saya luncurkan di sana dan lain-lain sebagainya. Kepentingannya sebenarnya sejauh itu ya, karena saya tidak bisa berprasangka baik kalau saya bicara mengenai negara non-Islam. Rusia, mau bagaimanapun itu, teman-teman sekalian, itu melakukan berbagai kejahatan di Kosovo, di Chechnya kepada orang Islam. Cina itu sekarang melakukan berbagai kejahatan di Uighur ya di Xinjiang sana kepada etnik Uighur. Ini ya gimana ya gitu akhirnya benerlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kamu di akhir zaman nanti akan seperti hidangan yang diperebutkan banyak orang gitu loh. Ya kan? Karena apa ya kita ini kayak enak banget gitu loh. Apa daging yang enak banget, nasi kebuli yang enak banget dan ya namanya juga makanan ya direbutin aja sama orang-orang gitu loh. Itulah kira-kira ya. Masya Allah, tabarakallah Ustaz, syukron penjelasan. Alhamdulillah penjelasannya. Ini ada pertanyaan. Ustadz, izin pada saat Arafah di antara Mesir, kenapa Israel dominasi di dalam? Oke, mungkin antum suaranya kurang jelas ini, agak putus-putus. Apa ini sudah jelas belum ya? Suaranya sih jelas tapi putus-putus. Oke. Ya, tapi kurang lebih pertanyaannya tentang apa? Yang di perbatasan. Oh, tentang Rafah ya, tentang Rafah ya. Oke. Saya tadi udah baca nih pertanyaannya nih. Bukankah perbatasan Rafah itu adanya di Gaza dengan Mesir gitu-gitu ya? Ya, oh iya nih kayaknya ada yang belum di mute nih. Jadi apa namanya suaranya gemak kemana-mana ya. Suara saya juga terdengar nggak nih? Mungkin admin bisa nge-mute semua orang dulu, lalu mengulangi pertanyaan ya, biar teman-teman nanti pada dengar gitu. Nah, Jelas, Ustaz. Alhamdulillah sudah jelas ya. Oke Ustadz, pertanyaannya ini Ustadz, mungkin saya jadikan satu ya Ustadz. Ustadz izin bertanya, boleh. Rafah itu bukannya di antara Gaza dan Mesir. Kenapa Israel mendominasi daerah itu? Dan mungkin menyangkut sama Mesir juga ya. Kemarin kan bantuan itu dari internasional masuknya lewat Mesir ya. Dan apakah itu betul. memang harus juga via Israel dan sebagainya sehingga bantuan itu masuk, atau seperti bagaimana Ustadz mekanisme bantuan yang dikirimkan ke Gaza? Tafadhol Ustadz. Oke, ada jawaban di pertanyaannya sebetulnya. Ada jawaban di pertanyaannya. Pertanyaannya sekarang begini. Satu-satunya pintu masuk yang tidak bisa dikontrol oleh Israel adalah Rafah. Pintu masuk yang lain itu harus lewat Israel. Makanya kemarin kalau ada akun-akun yang bilang, kan kalian juga bantuan internasional itu lewat Israel. Ya benar. Karena memang pintu masuk ke Gaza itu ada banyak. Ya, ada sekitar 10 atau 11 gitu ya. Dan salah satunya ada di Rafah. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau pintu Rafah ini dibuka secara permanen, ya maka akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Gaza akan terus melawan dan akan semakin kuat gitu loh. Dan bahan-bahan bantuan yang paling dibutuhkan sekarang tuh ada dua, bantuan medis sama bantuan alat-alat pembangunan, semen, ya, batako dan lain sebagainya. Karena kan sekarang bangunan pada dihancurkan tuh. Nah, pertanyaannya sekarang teman-teman sekalian, kemarin tahun 2012 itu berkuasa satu presiden dari Ikhwanul Muslimin gitu ya, yang memenangkan pemilu di Mesir, dan apa kebijakan dia? Membuka perbatasan Rafah secara permanen. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Dia langsung dikudeta gitu loh. Dan apa yang terjadi setelah kudeta? Tahu nggak? Setelah kudeta kebijakannya itu adalah menutup perbatasan Rafah secara permanen. Itu ya salah satu isunya adalah takut ya, mereka itu takut orang-orang Gaza itu akan mengungsi ke Mesir. Satu itu.
Yang kedua, mereka juga apa namanya takut perang di Gaza itu sampai ke bawah-bawah ke Mesir karena kan ya tetap aja gitu ya. Ya tetap aja gitu loh. Gitu lah pokoknya dah, namanya politik ya. Agak agak ngeri-ngeri sedap nih kalau kalau kita bicara politik di Timur Tengah gitu ya. Saya nggak sampai mengatakan Presiden As-Sisi itu anti Israel. Hanya saja memang Presiden As-Sisi ini kebijakan-kebijakannya lama-lama malah pro Israel. Malah sebenarnya Presiden Husni Mubarak itu nggak seberapa dibandingkan dengan As-Sisi. Maksudnya nggak seberapa kejam. Karena Presiden Husni Mubarak itu sedikit-sedikitnya menolong Palestina dulu. Dan sedangkan Presiden As-Sisi ini itu tidak menolong Palestina. Dan fun fact-nya, Presiden As-Sisi ini tadinya adalah Menteri Pertahanan dan Keamanannya Muhammad Mursi dan Presiden Husni Mubarak. Jadi ini orang-orang Orba juga sebenarnya. Itu ya kira-kira. Oke, Ustadz, mantap nih fun fact-nya. Oke, Ustadz, ini ada yang japri juga, tapi malu-malu juga mau bertanya. Ustadz, terus ini kan teman-teman ada yang bingung juga ya, setelah berbagai drama yang ada juga ya di Indonesia, ada yang bilang Hamas ini buatan Israel dan sebagainya, tapi sebagai kaum muslimin, sebenarnya tindakan paling nyata kita itu apa? Minimal dari selain memberikan bantuan juga ya Ustadz ya, apakah kita harus belajar banyak tentang Palestina juga, kalaupun dia harus belajarnya ya apa saja dan sebagainya. Gitu sih Ustaz. Tafadhal Ustaz. Oke ya, mengenai Hamas buatan Israel itu sebenarnya sama aja kayak dulu kita ngomong Wahabi itu ciptaan Inggris gitu. Gimana ya? Itu tuh karena kita tuh kan senang banget sama teori konspirasi dan saya sayangkan sebagian ulama ada yang termakan teori konspirasi itu gitu loh. Ada ulama yang percaya bahwa Wahabi itu ciptaan Inggris, ada ulama yang percaya bahwa Hamas itu ciptaan Syiah. Ya kan sekalian aja ente percaya Borobudur tuh Nabi Sulaiman. Kenapa nggak begitu? Gitu kan? Kan sama-sama Nabi tuh. Gitu kan? Maksudnya tuh kita tuh gimana ya? Anda jadi berpikir gini, kok ada sebagian dai yang nggak ngerti, saking nggak ngerti politiknya, kemakan teori konspirasi gitu loh. Oh, nah, di sini ada Mas Rino. Ini Mas Rino dari tadi ketawa-tawa nih. Saya memang saya sama Mas Rino itu kan sama-sama di kader di ini ya, di sebuah gerakan itu. Jadi kita ngerti gitu. Nggak semua teori konspirasi itu bisa dimakan mentah-mentah. Kita ubah bahasanya, kita sampaikan ke jamaah. Akhirnya apa yang terjadi? Jamaah yang pinter-pinter bakal ketawa, dan jamaah yang konyol-konyol bakal percaya. Lah itu masalahnya. Iya kan? Iya gimana dong gitu ya. Satu itulah gitu ya. Terus yang kedua, yang kedua eh gini ya. Maksudnya gini. Lagi-lagi saya menekankan, ya gini. Lagi-lagi saya menekankan, memang kalau bisa, nih teman-teman sekalian, satu sebarkan terus mengenai keutamaan Masjidil Aqsa. Fokus sama itunya dulu. Ya, keutamaan Masjidil Aqsa. Yang kedua, ya sebarkan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di sana sekarang tanpa ikut campur ke dalam teori konspirasi. Terlepas dari Hamas itu buatan Israel kayak gitu ya, mau Arab Saudi itu sebenarnya buatan Inggris untuk meruntuhkan khilafah kayak, ya kan? Udahlah itu teori konspirasi aja gitu loh. Ente yang hidup di zaman ini kan sama-sama ngelihat kalau emang ternyata Hamas itu buatan Israel. Lah kok sampai Israel mau hancur begitu? Ya kan? Sama aja kayak ente bilang sebenarnya OPM itu buatan Indonesia sendiri, biar ada gitu-gitu deh. Ya. Ente sebarkan apa yang terjadi di sana. Lalu yang ketiga, ya, ente belajar ilmu-ilmu agama Islam. Ente belajar bahasa Arab, belajar akidah, belajar fikih. Biar apa? Kita dalam posisi selayak itu untuk bisa ikut bareng-bareng memperjuangkan Palestina. Ente nggak akan bisa nih ngerti apa yang diomongin sama orang Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, ente nggak akan bisa ngomongin apa yang terjadi di dunia ini kalau nggak bisa bahasa-bahasa dunia. Bahasa Indonesia itu belum bahasa dunia. Bahasa Indonesia itu baru bahasa Indonesia doang gitu loh. Se-Indonesia doang. Bahasa Indonesia itu apa aja sih? Ada bahasa Cina, ada bahasa Perancis, bahasa Arab, bahasa Inggris. Minimal bahasa Inggris deh. Ya, saya di channel juga prihatin tuh. Saya ngupload berita dalam bahasa Inggris. Ada aja yang komen. Afwan bang, terjemahin nggak ngerti. Lah buset, tahun 2023. Indonesia udah mau dikuasain Cina, ngerti bahasa Inggris. Parah banget. Misalnya ya. Ya, sampai separah itu gitu loh. Sampai saya contohin, ya udah yang nggak bisa bahasa Inggris gitu kan, silakan aktifkan apa namanya fitur auto translate di Google-nya ada gitu loh. Astagfirullah. Gitu ya. Inilah umat Islam zaman sekarang nih ya. Ente cari guru, ya cari guru agama gitu ya. Dan ente nanti ketika udah jadi tokoh, ente latihan. Latihan apa? Untuk berbuat segala sesuatu untuk membebaskan Palestina, terserah dari jalur manapun dan jangan kemakan teori konspirasi. Karena kalau kemakan teori konspirasi, tidak akan melatih logika kita. Lalu yang terakhir, teman-teman kalau bisa baca sejarah.
Ya, sejarah Islam dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman yang terakhir-terakhir nih. Ismail Haniyah itu siapa, sejarah Arab Saudi itu gimana, sejarah Iran itu gimana, sehingga akhirnya kita bisa ngerti kenapa sih ulama-ulama Saudi itu sensi banget sama Syiah. Ya karena memang ada sejarahnya. Ya ulama-ulama Saudi menyelamatkan kita dari akidah Syiah, apalagi kita di Indonesia, negara kita bukan negara Islam, ya. Ulama manapun bisa dakwah di sini, dari ulama yang sampai ulama yang ahlu sunnah. Ya bisa dakwah di sini. Makanya kalau kita nggak ngerti Syiah, ya bisa jadi kita nanti ini dong, ikut Syiah dong. Karena nggak ada ulama yang ngasih tahu kita gitu loh. Makanya kita jangan menghina balik ulama, jangan. Ya, jangan kemudian kita tuh karena giroh kita kepada Palestina, kita malah memusuhi sesama Muslim. Sesungguhnya itulah yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi di Indonesia. Ya, itu kira-kira, Mas Arul. Siap, Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, ini pertanyaan lagi via Jeffrey. Ustadz, kalau kita lihat di media sosial kan, sebenarnya kayak kalau kondisinya Gaza agak cukup mencekam ya. Tapi ketika mereka ada saudaranya yang syahid, anaknya yang syahid, kok malah mereka raut muka terlihat bahagia. Sebenarnya akidah apa sih yang mereka tanamkan, terutama biar teman-teman di sini juga ketika mungkin ya banyak banget yang ya masalah kita masih kayak remahan-remahan rengginang dong ya, nggak kayak masyarakat di Gaza seperti itu. Sebenarnya apa sih yang jadi turun poinnya? Apakah memang kemenangan Baitul Maqdisnya itu yang jadi poin pentingnya biar teman-teman menghadapi segala sesuatunya tetap semangat, tetap senyum dan sebagainya. Itu biar nggak jadi generasi galau gitu sih Ustaz. Kepada Ustaz. Oke, di postingan saya yang terbaru di Instagram, itu kan saya nulis ya, bahwa di akhir zaman nanti ada sebuah hadis ya, di akhir zaman nanti ya, sekarang ini maksudnya gitu ya, yang menjadi tolak ukur keimanan kaum muslimin sedunia, itu adalah keimanan penduduk Syam. Nah, Syam itu ada banyak, ya, ada Mesir bagian utara, kemudian ada Yordania, ada juga Lebanon, ada juga Suriah, dan lain sebagainya. Tapi Syam yang paling Syam, itu ada di mana? Syam, ya pusatnya Syam itu kan di Masjidil Aqsa. Maka orang Syam yang paling Syam itu adanya di Palestina. Makanya teman-teman jangan heran karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah menjamin bahwa di akhir zaman keimanan itu yang akan bisa jadi contoh itu orang Palestina. Ya, satu itu. Yang kedua, teman-teman sekalian, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwal. Wala fi sabilillahi amwat. Bal ahya walakin la tash'urun. Jangan pernah kamu katakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu adalah mati. Bal ahya, mereka semua itu hidup. Walakin la tash'urun. Tapi kita nggak tahu aja. Dan dalam sebuah hadis yang lain itu digambarkan, ruh orang-orang yang syahid itu ada dalam sebuah burung di surga. Jadi ya, jadi dipersonifikasikan, bukan dipersonifikasi ya, dianimalisasikan menjadi sebuah burung di surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Orang-orang Gaza udah sadar mereka bisa mati kapan saja dan bagi mereka kematian itu cuma mempercepat mereka masuk surga gitu loh. Kenapa harus sedih? Karena yang saya maksud kematian bisa kapan aja itu memang benar-benar bisa kapan aja loh. Ya, misalnya Ismail Haniyah yang saat ini mesti berjuang di Qatar ngumpulin duit apa segala macam. Tahu nggak kalau hari Jumat kemarin keluarganya itu 14 orang dari istrinya sampai anaknya yang paling kecil, cucu-cucunya gitu-gitu ya, yang masih umur 5 tahun, 6 tahun itu dibunuh oleh Israel di rumahnya sendiri dengan cara dibom. Ya itu bagi mereka tuh begitu. Dan hadis ini juga menyambungkan ya nggak akan berpengaruh celaan bagi mereka yang mencela gitu loh. Mereka udah dijamin oleh Rasulullah bahwa nanti di akhir zaman tuh mereka akan banyak yang mencela gitu loh. Sehingga Rasulullah sampai bilang nggak akan berpengaruh apa-apa bagi mereka celaan orang-orang. Celaannya gimana? Itu Ismail Haniyah itu tahu nggak lagi senang-senang di Qatar, rumahnya mewah. Iya sekarang pertanyaannya begini, itu dia nggak bisa pulang lagi ke Gaza, terus kemudian dilindungi oleh Emir Qatar, Emir Tamim bin Hamad. Ya sekarang namanya dilindungi wajar dong dikasih rumah mewah. Masa dilindungi dikasih rumahnya jelek? Gitu kan? Masa dilindungi dikasihnya kos-kosan 500.000 per bulan? Gak gitu kan? Ini melindungi pemimpin gerakan, ya dikasihnya hotel bintang 5. Dan kalau sekarang ada yang bilang pemimpin Hamas itu yang ada di luar Palestina itu hidupnya kaya-kaya. Coba ente lihat mereka tuh lagi main di kapal pribadi apa dan sebagainya. Kekayaan mereka ente lihat hari ini buat beli senjata dalam jumlah besar untuk melawan Israel. Sekarang masih banyak aja tuh yang nanya, "Bang, bukannya Hamas atau Palestina tuh miskin?" Lah sekarang di saat yang sama ente ngomong kalau pemimpin Hamas tuh kaya, tapi ente bingung dari mana senjatanya Hamas. Gimana sih? Gitu loh. Ya itu, memang keimanan penduduk Syam itu akan menjadi tolak ukur di akhir zaman, bukan keimanan penduduk Indonesia yang nggak jelas ini gitu ya. Bukan keimanan penduduk Saudi, bukan keimanan penduduk Mesir. Meskipun secara global Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan para penduduk
dunia, ya. Memberikan keberkahan kepada penduduk kota Madinah, memberikan keberkahan kepada penduduk Yaman, Mesir dan lain sebagainya. Dan secara khusus ada hadis mengenai keutamaan penduduk Syam, dan Syam yang paling Syam itu ya Palestina. Itu kira-kira teman-teman sekalian. Baik, Ustadz. Ini pertanyaan terakhir ya. Insya Allah nanti jika teman-teman berkenan juga Ustadz juga berkenan, nanti kita akan mungkin bisa diagendakan cukup rutin juga ya Ustadz ya, nanti ngobrol-ngobrol tentang Gaza, Palestina, dan update-update selain itu teman-teman bisa ikutin channelnya juga ya dari Ustadz Amar seperti itu. Ini satu pertanyaan terakhir mungkin ya, nanti untuk IG-nya, telenya, tolong tim admin bisa di kolom chat ya. Ini untuk hari ini direkam kok, tenang aja. Oke Ustadz, mungkin untuk yang terakhir ya, yang lagi agak viral juga ya postingannya Gen Saladin ya, atau Ustadz Edgar ya. Karena mungkin ya, kalau pembebas dari Palestina atau Masjidil Aqsa itu kan dari luar Palestina ya. Nah, dari awal sampai akhir ya. Apakah mungkin juga mungkin dari bangsa-bangsa di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan sebagainya. Sama tadi pertanyaan yang jadi cukup ciamik juga sih Ustadz. Mungkin nggak ini bakal jadi perang dunia ketiga, agak-agak konspirasi dikit nih. Gitu Ustadz. Oke. Untuk pertanyaan pertama, menanggapi postingan Gen Saladin, saya rasa orang Indonesia harus mengambil peran, ya. Tahu nggak, bangsa-bangsa Muslim di seluruh dunia ini, ya, yang paling besar yang tidak punya kedutaan Israel, coba deh cari di internet. Itu bangsa Muslim yang ada di Asia Tenggara. Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. 3 negara ini itu mayoritas Muslim, kaya-kaya, menguasai peredaran minyak bumi, peredaran minyak sawit, dan peredaran logam dunia, dan tidak pernah mau mengakui Israel. Coba bayangin. Artinya kalau kita bersatu, kira-kira Israel takut nggak? Takut. Makanya kedutaan besar Israel yang ada di Singapura itu selalu bilang pengen sekali buka kedutaan di Indonesia. Karena kepentingannya itu. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, sebelum kita ke Masjidil Aqsa, teman-teman akhirnya sadar apa yang harus kita lakukan. Apa itu? Menyatukan dulu umat Islam di Indonesia. Dengan apa? Dengan, ya teman-teman sekalian, berilmu. Itu yang pertama. Ya, dengan berilmu. Teman-teman tahu kan, orang-orang Islam yang ada di Indonesia, ya orang-orang Islam yang ada di Indonesia, gampang banget kan ngikutin ulama-ulamanya, meskipun perkataan ulama itu salah. Bukan berarti ulamanya ulama su, ya nggak juga. Tapi ulamanya lagi salah aja gitu loh. Otomatis berarti kita harus jadi orang berilmu dong. Dan ilmu ini bukan hanya ilmu agama ya. Bukan hanya ilmu agama, tapi teman-teman yang bidang ilmunya di militer, bidang ilmunya di kedokteran, apa, dan lain sebagainya, silakan kuliah tinggi-tinggi, dan kemudian teman-teman sekalian ikut dalam upaya keterlibatan ya, untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Dan di akhir zaman nanti, ada 2 tugas besar yang kayaknya relevan buat orang-orang Indonesia. Tahu nggak tugas besarnya itu apa? Satu, ya oke. Jelas membebaskan Masjidil Aqsa dan ikut perang melawan Yahudi. Dan ketika teman-teman ikut perang melawan Yahudi, nanti teman-teman akan sadar bahwa negara-negara Timur Tengah yang tidak punya sumber makanan itu perlu makanan dalam jumlah besar. Makanan dalam jumlah besar ini didatangkan dari mana? Ternyata yang paling mungkin didatangkan dari Indonesia. Ya kan, teman-teman sekalian. Dan hari ini, ya teman-teman sekalian, Indonesia itu memang sedang berusaha mendiversifikasi pertanian mereka. Yuk kita sama-sama bantu nanti perang di akhir zaman, kita ini akan menjadi negara penyuplai logistik. Yang kedua, bukan cuma membebaskan Masjidil Aqsa, tapi juga Ghazawat Hind, perang melawan India. Teman-teman kalau tahu di sekarang-sekarang ini ya kan, hate comment ke orang-orang Islam tuh gede banget dari orang-orang India. Ya, di media sosial. Dan memang di akhir zaman nanti akan ada peperangan melawan India. Dan barangkali Indonesia adalah negara yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelak memerangi India. Ya. Nah, kita siap-siap aja nanti. Terus pertanyaan selanjutnya mengenai perang dunia ketiga, saya rasa penyebab-penyebabnya itu belum bisa. Dulu perang dunia 1 itu penyebabnya gara-gara putra mahkota dari Hungaria, salah satu negara kuat di Eropa, itu dibunuh begitu saja di depan umum. Itu yang pertama. Yang kedua, ya selain perang dunia 1, perang dunia kedua itu penyebabnya adalah invasi langsung Jepang ke Amerika Serikat. Ini invasinya itu ke negara besar. Nah, sekarang ini invasinya itu belum ada langsung ke negara-negara besar. Masih ke negara-negara proksi. Kalau posisinya masih semacam ini, saya rasa belum terjadi perang dunia nanti. Akan tetapi, kalau sampai Tel Aviv dihancurkan atau misalnya ya Presiden Israel dibunuh apa dan sebagainya, saya rasa sangat mungkin. Saya rasa sangat mungkin penyebabnya terpenuhi. Cuman kalau perang itu masih cuma sekedar kayak gini aja, atau perang-perang kecil lah ya di Suriah, di mana apa segala macam, saya rasa belum akan perang dunia ketiga karena penyebabnya nggak cukup.
Itu sih kira-kira. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk Ustadz Amar yang sudah membersamai kita juga pada malam hari ini. Buat teman-teman yang mau update, insya Allah Ustadz Amar juga selalu update terus di obrolan di Instagram sama di Telegramnya. Jadi teman-teman bisa langsung join aja itu dan langsung dikasih sama tim kita. Terus yang kedua, mungkin bisa closing statement sama kita, dibantu untuk doa bersama ya, Bang Amar atau Ustadz Amar, untuk doain saudara-saudara Muslim kita juga yang saat ini sedang berjuang di Palestina untuk pembebasan di Gaza dan juga Masjidil Aqsa. Buat teman-teman silahkan untuk posisi duduknya bisa dibenarkan terlebih dahulu, ambil posisi senyaman mungkin, kita dengarkan closing statement juga dari Ustadz Amar dan juga kita tutup juga dengan doa bersama. Ustadz, kepada Ustadz. Tapi ya teman-teman sekalian, sebagai penutup, ya kita ingat bahwa dulu Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Masjidil Aqsa juga ngurusin negara Syiah. Tapi Salahuddin ngerti, kalau kita perang dulu sama orang-orang Syiah, uang kita habis, tenaga kita habis, pasukan kita habis duluan. Maka jalan yang ditempuh oleh Salahuddin melalui ya pimpinannya Nuruddin Zanki, itu ngapain dia? Pendekatan damai dulu dia. Pendekatan damai dulu, bersahabat dulu, lalu kemudian ternyata diam-diam itu bisa menjadi Perdana Menteri di negara Syiah, yaitu negara Fatimiyah. Dan pada waktunya membubarkan negara Fatimiyah. Nah, itu ya, negara Fatimiyah itu ada di Mesir dulu. Saya rasa mungkin pendekatan yang paling sesuai untuk sekarang, kita berbaik-baik saja dulu kepada negara Syiah. Karena apa? Karena sekarang kepentingan itu udah bukan lagi kepentingan perang dulu gitu loh. Karena apa? Nanti tenaga kita habis itu ya, teman-teman sekalian. Tapi lagi-lagi ini kan masalah politik. Jangan dikatakan ini masalah agama ya. Kita harus pisahkan dulu. Lalu yang kedua, ya teman-teman sekalian, yuk mari sama-sama kita ngupdate terus gitu ya kabar kepalestinaan kita, kabar mengenai Masjidil Aqsa, karena bagaimanapun itu kiblat kita, tapi tetap menjaga persatuan. Ya. Dan apa namanya? Kalau yang ada di channel saya itu, saya dapatnya dari akun-akun Telegram yang dikelola langsung oleh warga-warga Gaza dan juga Telegram resminya Hamas gitu ya. Saya tidak bisa posting di Instagram, itu bahaya nanti. Dan saya juga kadang-kadang kalau di channel kan teman-teman lihat ya, kadang-kadang saya screenshotin media aslinya Israel gitu-gitu ya. Memang saya ambil dari sana dan itu nggak akan diberitakan sama media-media yang ada di Indonesia. Karena apa ya? Bagi mereka nggak penting juga kan. Bagi mereka itu lebih penting ngeberitain Gibran juga sih, ya kan? Itu ya teman-teman sekalian. Nah, mari sama-sama kita berdoa gitu ya dengan doa yang memang doa ini khusus ditujukan ketika perang. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika wa innaka antal azizul hakim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa lil zalimina illa tabara wa la tazid zalimina illa tabara wa la tazid zalimina illa tabara. Rabbana wansur ikhwanana fi Filistin wa fi Gaza wa fi Misr wa fi Suriah wa fi Urdun wa fi Lebanon wa fi kulli makan wa fi kulli subhana rabbil amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jazakallah khair Ustadz Amar yang sudah membersamai kita, diskusi kita pada malam hari ini juga. Marilah teman-teman kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa kepada Majelis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair pada teman-teman semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Insya Allah segala beritanya, link rekamannya akan kita share juga di grup, sama kita share juga nanti ke Ustadz Amar di grup obrolannya juga nanti. Alhamdulillah, jazakumullah khair teman-teman semua. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
She